Oke baik Panca Pica dulur-dulur di Barabut Merado dan pecah informasi yang tadi sudah kami sampaikan tepat di jam 11 siang sampai tuntas kaget di jam 12 siangnya. Kembali kita di program Loka Kita untuk obrolan UMKM edisi awal pekan Senin tanggal 10 Maret 2025 dan juga bertepatan dengan 10 Ramadan 1446 Hijriah ya. Cuman Panca Pica untuk di siang kali ini mudah-mudahan akan menjadi rewang Manca Bica untuk yang aktivitasan atau bahkan yang lagi menikmati suasana santai di rumah juga ya. Dan selain di 88,4 MHz, Manca Bica juga dapat mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital atau juga Manca Bicanya Paca juga menyaksikan tayangannya di channel YouTube Pro 4 Palembang ya. Oke dan langsung baik ini kita bakal kenalan. Ini Kulo sudah bersama dengan ownernya langsung nih ya yang saat ini ada di Pro 4 FM Palembang. Kita kenalan dengan ada siapa nih? Oke, ini ada Mbak Sri Anggun Agus, enggak pakai Agus ya, tapi Sri Anggun Gustina, itu sebagai owner dari Dapur Desya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Mbak. Kak, Sehat Mbak ya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puasanya lancar juga nih kayaknya ya. Sehat, lancar, Oke. segalanya lancar kuda. Amin ya rabbal alamin. Ini baik, ini kita bakal banyak ngomong soal Dapur Desya. Ini Iya, kalau dari tampilan player acara kita ini ada foto buah hati ya di situ ya. iya. Kita pengen tahu juga mungkin apa nih Mbak alasan untuk pembuatan nama usahanya Dapur Desya ini konon katonyo terinspirasi dari nama-nama anak ya. Iya. Aha, kayak apa tuh? Jadi kalau kita namakin masih kok nama anak gigi ada yang cemburu. Itu. Jadi kalau Adel itu dipakai galau. Dia Gitu. dipakai galat, Aha. dipakai singkatan jadi. Singkatannya Iya. Desya apa tuh singkatannya? Dea Esti Syauki. Wih. Iya. Jadi ketiga nama anak-anaknya masuk galau di sana ya. Untung enggak 6, kalau 6 panjang lagi. Kecuali nama bapaknya udah masuk di situ. Tidak, Agak panjang nih laju ya. panjangan laju gitu. Oke, nah kalau Dapur Desya ini adanya sejak kapan nih, Mbak? Dari tahun 2021. 2021. Wih, Iya. itu baru selesai Covid ya? Udah Covid malah. Oh, udah Covid. Udah selesai Covid, baru kita merintis. Mhm. Dulunya itu namanya angkringan Bang Sauki Awalnya. awalnya. Aha. Anak yang nomor 3 kan kita pakai. Hmm, Kayaknya pas kita ada tempat baru lagi, Mhm. usahanya ini berubah berubah inspirasi. inspirasi. Kasihan yang dua kan nggak diajak, Dimasukin. jadi dimasukin namanya. Awalnya angkringan artinya di sini, Mbak ya? Iya, angkringan. Tadinya kita angkringan di Mhm. Koperasi Bina Praja Provinsi, Di mana itu, Mbak? di belakang kantor gubernur. Oh, di situ. Oh, yang di sebelah pinggiran itu ya? Iya, di Oh. samping inspektorat. Oh, di situ. Ah. Berapa lama nih pada saat itu menjalankan bisnis angkringan? 9 bulan. 9 bulan. Lagi enak-enaknya jualan gitu. Aha. Ya namanya usaha dan bisnis ini memang bukan Bisa persaingan, melihat bukan situasi ya. bukan persaingan sih, Aha. maksudnya mungkin ada yang kepengen nih kayak itu, nah yang kayak gitu juga. Mhm. Jadi mereka masuk dengan apa yang sudah kita jalanin, mereka juga kepengen nimbrung kayak gitu. Nah, itu. Ah. Padahal kita sudah duluan di situ ya. Iya. Tapi tidak apa-apa lah. Wih, Tapi, luar biasa. bukan masalah takut masalah rezeki Iya, sih iya, iya. sebenarnya. Aha. Cuma ada konsekuen sama perjanjian awal karena dari bidang itu juga bilang kan tidak boleh dengan menu yang sama kan. Oke. Nah, terus mungkin kita juga bukan masalah kita tidak percaya bahwa itu Aha. rezeki Allah tuh ada kan. Tapi lebih baik kita mengalah. Benar. Insya Allah kita mengalah itu untuk Wah, menang. luar biasa nih ya. Hati seorang Mbak Anggun ini akhirnya lebih kayak mengikhlaskan ya mungkin Iya, ya. Ikhlas biarlah mungkin rezeki rezeki lain Iya. yang sudah menanti di situ. Makanya adanya Dapur Desya. Iya, Wah. makanya kita ganti Aha. lagi nama yang lebih fresh lagi, insya Allah Iya. ada rezeki lagi yang lain. Ini dari nama sudah berbeda dan juga konsep bisnisnya apakah sama angkringan Dapur Desya ini? Beda mas, jadi kalau kemarin kita angkringan itu Mhm. ya kayak angkringan lah. Pada yang umumnya memang ya, Pada umumnya kan. lesehan. Lesehan. Tapi di situ kita juga udah ada kayak menu khas Palembang kayak pindang kayak gitu. Nah kalau yang sekarang kita lebih spesifiknya ke catering. Oh, catering ya. Jadi makanan kayak makanan rumahan dan kita ada ikonnya mas. Apa tuh ikonnya tuh? Jadi ada ayam crispy nih kayak Oh. KFC, tapi kita padukan dengan kuah pindang.
Kayak itu ya? Iya. Coba kita bayangin dulu nih. Nah, hati-hati Ayam batal kakek. ayam pakai Kuah pindang. tepung. Heeh. Itu Kayak bentuknya ya, ayam tepung gitu. bener-bener Wah, kayak kayak ayam crispy ah, KFC gitu nah Mas. tapi dipakein kuah. Iya, Nah, enggak pakai oh kuah, enggak ya. tetap pisah. Jadi Aha. tetap kalau kita makan Mhm. ayam tuh ada ciri khas kita ngirup cuko. Nggak berup kata Oh. wong Oh, Palembang jadi ada tuh. 2 wadahnya di situ ya. Iya, Tidak jadi dimasukin kayak pindang jadi siko tempat enggak. indak kayak itu. Iya, jadi Aha. berenang jadi ayamnya. Inspirasinya untuk membuat apa tadi itu namanya? Ayam apa tadi? Ayam bekung, Ah, kenapa tuh ayam inspirasi Mbak berkuah. Anggun? Ah, inspirasinya biar kita Beda. beda dari yang Aha. lain dan Mhm. bisa kasih ingatan orang nih, oh kalau misalnya kepengen ayam yang Mana udah goreng di tuh kepengen desa. ada kuah nih, Aha. kita makan di dapur desa Ah, gitu. itu. Dan ini kalau dari segi kuahnya mirip kayak pindang atau ada perbedaan juga nih, Mbak? Pindang, persis pindang. Persis pindang. Iya, kita kan Aha. juga menyediakan pindang. Mhm. Jadi kita juga jual pindang tulang, pindang ikan Mhm. gitu. Terus kalau misalnya untuk yang masak-masakan yang lainnya itu ada pergedel dan Ya. ada kayak tepung udang, Mhm. crispy, ada juga yang kayak brengkes Mhm. kayak gitu. Jadi makan makanan yang rumahan itu kita Heeh. adain. Ada Jadi di setiap situ. harinya itu kita setiap hari Mhm. berubah terus Mas Oh, ini menu-menunya menu-menunya. Iya, kayak biar itu. nggak malek. Nah, iya karena kalau lauknya cuma itu baik kayak bosen takutnya Bosen, ya kayak itu ya. lagian juga kan di situ yang konsumen kita tuh kebanyakan ASN. Jadi Hmm. alhamdulillah juga di situ Kayaknya eh, cocok lidahnya memang untuk di kantoran di ya. kantoran. Aha. Harga juga enggak terlalu Wih, mahal ini dan nih harga nih yang murah. terkadang jadi pertimbangan juga nih ya. Secara Mas, Ah, kalau label yang namanya ASN dan non iya, ASN kan tahu. iya benar. Dan ini kalau buat lokasinya di mana nih dapur Shena? Desya. Desya. Aha. Desya itu adanya di belakang kantor gubernur, Oh masuk tetap ya lorong kawasannya di situ lah iya, ya. masuk di lorong kulit Mhm. sebelah kanan. Oh daerah kulit naik tanjakannya sedikit ya. Enggak sampai. Oh udah sampai tanjak. Enggak sampai. Jadi Oh yang kayak Ado mie ayam itu sebelumnya. nah sebelumnya itu sebelah kanan. Oh tahu Cik Ilham sering lewat di situ ya. Jalan lah ya, mampir ya ke situ Heeh. ditunggu. Nah ini kalau buat di bulan puasa nih, cak mana nih operasionalnya? Operasionalnya kita jadi buka cabang Oh Mas. ada cabang lagi. Iya, Wah, buka lapak sih sebenarnya daerah mana tuh? di depan perkantoran itulah, tapi khususnya di depan kantor PU Bina Marga. Oh di depan PU Bina Marga itu. Oh di kawasannya tidak terlalu jauh ya? Enggak, jadi Aha. kita keluar lorong udah ada yang kantor gubernur tuh, ada yang di samping kan kantor PU Bina Marga Heeh. tuh. Jadi kita di lapangan lah, kayak di Mhm. parkiran Oh motor di kayak situ. gitu. Kenapa nih Mbak? Padahal kawasannya tidak terlalu jauh nih. Sebenarnya sih memanjakan konsumen ya. Oke, supaya tidak Heeh. terlalu jauh juga ya Ya, untuk yang pengen kasihan jalan kaki. kan. Nanti kalau misalnya dia masuk ke dalam Mhm. mungkin capek, Ah itu tuh. bawaan daging puasa. Biarlah kita manja ke konsumen. Kesanonian jadi kita ya. Tapi kalau tidak bulan puasa tetap operasional Tetap yang di situ. operasional. Mhm. Jadi alhamdulillah juga Mas kita di sini menyediakan Mhm. untuk acara-acara kayak rapat Wih, gitu. itu ya. Iya. Mhm. Jadi untuk instansi yang memang mereka untuk membutuhkan Tempat ya. tempat untuk pemesanan yang apa Paket mungkin. besar, partai Aha. besar juga kita bisa. Oh pacar. Ah. Mhm. Kalau untuk yang SPJ lah istilahnya pengajuan untuk kantor itu, alhamdulillah kita juga sudah ada perusahaan juga. Kerjasama juga. Enggak, kita nih sebenarnya udah CV sebenarnya Oh Mas. bentuknya sudah berbadan hukum ya Mbak ya. Iya, jadi sudah ada legalitas kita. Legalitasnya sudah ada di Ah, situ. Jadi kalau Oke. untuk yang instansi yang untuk Mhm. pesan ke kita jangan takut, kalau untuk legalitas kita lengkap. Sudah lengkap di Iya. situ. Jadi ini demi menjaga kepercayaan juga ya Iya. konsumen terhadap kita penggiat Ah. usaha nih kayak itu. Nah, Iya. tadi disebutkan oleh Mbak Anggun bahwa ada fasilitas untuk meeting, Iya. ada juga tempat lain. Artinya ini tempatnya lumayan luas juga ya. Kalau bukan ruangan kita Mas, Aha. maksudnya Oh, kita yang datang ke situ. keperluannya kayak dari itu. instansi itu. Oke, Ah, ialah ah. pesanan partai besar tadi tuh. Iya, kayak Ah, ah. misalnya kan ada acara mereka rapat nih, Mhm. butuh 200 kotak nasi ayam nih. Ah, Ya ah. udah dengan kita gitu. Dan alhamdulillah saat ini ya, sudah berjalan itu Mbak ya. Alhamdulillah sudah berjalan. Beberapa instansi di Sumsel atau di Palembang ini sudah ikut order kayak itu. Sudah Aha. kayak di Pol PP, di Hmm. Perkim, di PSA juga pernah. Oke. Di PU Bina Marga juga udah, Mhm. biro-biro juga udah sudah pernah. Oke, nah ini Alhamdulillah. sudah banyak relasi kayak itu. Mbak Anggun punya tim promosi kah? Atau Mbak Anggun deh yang menjalankan kayak itu? Saya sendiri. Wah,
Ini komplit ya, bisa masak, punya ide, jiwa marketingnya juga ada. Jadi enak kayak itu Mbak ya. Iya. Nggak perlu kita gaji uang lagi nih. Sebenarnya sih sebenarnya sih itu tuh hobi dari Mas Hobi. ya Aha. dulu. Oh basic pendidikan mungkin ekonomi juga. Aha. Ekonomi. Sebenarnya sih aku nih seorang ASN. Oh ASN, waduh. Jadi kami Lupa nih memantau nanya tadi. gitu. Cak Uji bahasa peribahasa Palembang tuh sambil menyelam, Sambil negok menyelam banyu. negok banyu, kelelep udah tuh. Oh bertugas juga di ASN. Iya, Oke. ASN. Sambil dinas, sambil juga ini ya Mm-mm. nawarin Iya. untuk usahanya juga di Karena situ. kan kita kan banyak relasi kawan-kawan juga kan yang bisa Ah, membantu, alhamdulillah. aha. Dari mereka teman-teman juga bisa bantu untuk Mhm. pemesanan Baik. gitu. Dan ini Manca Bice pacak menjadi sebuah inspirasi ya bahwa satu profesi itu tidak akan menutup langkah untuk Iya. hal-hal lain yang baik kayak itu nah Mbak ya. Kalau sekarang Aha. ini harus ada imajinasi yang Itu. kita nggak bisa satu, Mas. Itu. Karena kalau kita cuman Satu. mengandalkan satu Aha. itu agak sulit ya, Mas. Itu. Kalau aku sih sudah Mhm. pribadi, kalau dulu pernah yang namanya merasakan memang benar-benar di kantor tuh Aha. kita habis di waktu untuk di kantor. Di kantor tugas kayak itu. Tugas Mhm. dan sampai pulang malam kayak gitu. Mhm. Waktu itu pernah Mas ngerasain yang namanya tahun baru itu Di kantor. di kantor. Jadi bunyinya Tutup tahun ya. tutup tahun itu di kantor. Kita masih berkutik dengan di meja tugas kayak itu. Jadi sampai anak tuh nangis. Ah, Ibu mano kapan mama nih balik? bulan Iya. apa namanya tuh uang tahun baru ibu masih tetap Iya. bergawe ya. Sampai anak tidak percaya kan kalau kita masih kerja kan. Tapi Aha. akhirnya mungkin Allah ada cara jalan Iya. lain nih. Di situ sampai kita tidak kebayang nih bahwa Mhm. keluarga kita gimana nih Itu. gitu kan. Aha. Akhirnya dari berjalannya waktu Mhm. mungkin ada sekarang kayak kan kantor sekarang kedinasan kan sekarang udah Hmm, SDM-nya udah sekarang diperkecil ya, benar. Mas. Nah, Apalagi jadi kita barusan lewat di itulah Tol Dewa ya. iya, banyak perubahan kan. Banyak perubahan yang terjadi gitu kan. Jadi mungkin pekerjaan itu Mhm. tidak terlalu kalau dulu kan satu individu nih, satu Heeh, kegiatan ini nih. ditambah lagi. Iya. Tapi itulah tugas Mbak ya. Tetap Tetap dijalankan. tugas, ya. Aha. Jadi daripada kita duduk di kantor ngobrol, gosip, Itu ya kan. nambah keduso bae. Duit Banyak tak bertambah ya. lebih enak gitu. Nangkep yang mana kayak gitu kan. Tapi Itu. tetap sih yang namanya untuk tugas di kantor tetap kita Tetap kerjain. dijalankan kalau karena itu ada. tugas utamanya gitu. Ah. Nah ini awal mula Mbak Anggun tadi disampaikan bahwa daripada kita buang-buang waktu di kantor dengan hal-hal yang kurang ada faedahnya ya kayak itu Iya. mungkin ya kurang Mungkin. lebihnya dan tiba-tiba muncul pikiran kayak jalani bisnis nih. Ya. Ada inspirasi apa pada saat itu Mbak? Inspirasi sebenarnya dari dulu, Mas. Oh, memang hobi kayak itu. Iya, Aha. dulu tuh kami tuh ada kepala dinas kami tuh Aha. sebut ya masih Tidak dengan apa-apa. Pak Budi. Pak Budi, halo Pak Budi, Hai, Pak mungkin Budi lagi monitor ya, Maliki. lagi nonton Ya, juga tayangan YouTube kita. Iya, Heeh. jadi kami tuh istrinya tuh namanya Bu Ria. Heeh. Jadi selalu memberi kami inspirasi. Oh, kasih semangat kayak itu. Jadi kita tuh sebagai wanita harus lebih Mhm. inovasi dan Itu. menciptakan suatu apa ya, yang memang bermanfaat Itu. gitu kan. Jadi Jadi- kita jangan bergantung dengan seorang lelaki baik kayak itu nah ya. Kita betina juga udah punya emansipasi kan. Iya. Aha. Jadi dulu waktu masih kepala dinas kami itu sama Pak Mhm. Budi itu sering kan ada acara kayak Oh. gitu. Nah, Mhm. ada acara bazar. Oke. Nah, dulu coba-coba bikin kayak pempek crispy, Oh, itu tuh. bakso kayak gitu. Nah, Aha. tapi disupport juga sama dari Dinas. Pak Dinas tadi Oke. sama Pak Budi kan, Mhm. sering disupport. Jadi kita tuh senang untuk menjalaninya kan. Kayak lebih semangat Mbak ya. Lebih semangat. Ada yang mendukung kayak itu. Jadi Mhm. pas kami ini jalanin kok kayaknya enak kayak gitu. Jadi kita agian nih. jadi aku pengen ketemu Mhm. lagi hal yang baru, tuh apa kayak gitu nah kan. Makanya sebenarnya kalau misalnya untuk masalah kuliner ini emang dari suami sih. Oh, suami juga punya basic nih. Suami memang basicnya Koki. dari ini apa Eh, pedagang ini apa tuh rumah makan Padang. Oh, jiwa memang ada jiwa wirausahanya juga Ah, ada, keahlian juga punya kayak itu. Iya, Oke. jadi
abang tuh dulu kan orang tuanya kan semua dari Padang. ini buka rumah makan memang Oh, makan memang Padang. buka rumah makan. Alhamdulillah ya dulu hampir sama lah kayak Palapa lah kayak gitu kan yang di ini apa di Kertapati dulu kan. Oke. Ya dengan berjalannya waktu kan ada yang namanya masa kan. Benar. Tapi disitulah jadi pembelajaran Mas. Mhm. Karena kalau dulu Ya. orang tua mertuaku tuh dulu Aha. kayaknya Kayak ayo kita sama-sama belajar masak nih, kayak itu bukan? enggak Aha. membersamain Ya. untuk anak-anak mempelajari nih, maksudnya untuk ditekuni usaha orang Oke. tua. Tapi kalau anak-anaknya ada kemauan, ayo kayak itu. Iya, Aha. jadi dari usaha orang tua tuh jadi habis sendiri kayak gitu Mas. Mhm. Karena dari anak nggak ada yang ini, Oke. nggak ada yang menurun kayak gitu. Mhm. Nah, akhirnya habis sendiri. Dan kemarin kan sempat waktu pas buka makanan untuk prasmanan ini, Iya. sempat adu debat Ah. dikit kan sama Uda. Karena adu pendapat itu penting Iya. kan. Aha. Aku bilang kan kalau misalnya kita buka warung Padang ini kan sekarang orang kan udah tahu makanan sehat. Mhm. Dengan Padang itu kan pasti identik dengan santan. Sebenarnya semua makanan itu sehat sih Mbak ya. Iya. Cuman tergantung kita yang makan nih. Mm-mm. Kalau sesuatu yang berlebihan, mungkin Pas- itu ada nilai gizinya yang bagus, tapi kita berlebihan akan kurang Iya. baik juga gitu Iya. kan. Aha. Yang pasti lemaknya banyak lah. Gitu. Jadi waktu pas kami di Mhm. situ akhirnya, Bang, kayak mana kalau Iya. kita dengan prasmanan baik? Oh, aku jadi bilang konsepnya kan. berubah kayak itu? Iya, Mhm. jadi langsung konsepnya berubah. Iya. Aku saranin sama dia kan. Mhm. Akhirnya alhamdulillah dengan berinya waktu Mhm. kita jalanin dulu nih. Aha, usaha ini tadi. Usaha ini tadi padahal abang itu nggak suka dengan yang namanya ini pindang. Oh, enggak seneng Pindang pindang. nggak seneng. Karena memang lidahnya asalnya wong Padang kan. Padang. Sudah Jadi- terbiasa dengan masakan-masakan itu tadi. Iya, bertolak belakang bener Mas. Aha. Jadi kaget ya kan. Jadi kalau untuk ayam itu sendiri memang abang yang terinspirasi Oke. dengan tangannya sendiri yang untuk menunya itu yang dibuat. Jadi support sistemnya ini langsung dari suami ya? Iya, Untuk awal bagaimana punya semangat untuk memulai bisnis ini tadi. Termasuk juga punya jasa dari kepala dinas tadi juga ya? iya. Jadi kasih inovasi kita Aha. teruskan. Jadi semangat dari Bu Ria juga terima kasih udah kasih Itu. saran inovasi dan selalu menciptakan kreasi lah ya kita Oke. sebagai wanita itu harus ada kreasi yang lebih baik terus Iya. dan terus. Nah, kalau dari Mbak Anggun nih apa nih pendapatnya? Menjalankan suatu bisnis itu perlu dorongan itu tadi yang sudah dialami oleh Mbak Anggun, atau kita bisa sih jalan dewe asal ada konsisten di dalam diri kita itu untuk tetap menjaga fokus terhadap tujuan kita menjalankan usaha itu. Nggak bisa lah, kasihan kan kita yang namanya manusia ini kan makhluk sosial ya. Itu. Jadi harus juga butuh bantuan sama orang. Contohnya juga kalau misalnya kita konsumen, itu kan dari teman juga Mas. Itu. Iya, itulah yang untuk memajukan kita, Iya. terus untuk jadi nambah usaha kita biar lebih maju. Dari mereka juga kan bisa bantu kayak gitu, nah kan. Iya. Oh ya, kan ada pesannya mau pesan ini ada acara, oh ya kan ada Anggun nih, gitu. Pesan aja ke Anggun. Dia Nah, langsung kayak ingat gitu. dengan nama kita kayak itu kan. Jadi nggak bisa lah kalau kita mau sendiri, pasti butuh orang lain juga. Butuh dukungan kayak itu kan. Apalagi Mbak Anggun kan lingkungannya luas kayak itu. Ada keluarga, ada kawan-kawan kantor juga kayak itu. Jadi Alhamdulillah. kayak lebih apa ya? Punya peluang lah di situ untuk Iya, insya Allah. mempromosikan kayak itu Mbak ya. Oke, baik. Nah, kalau mengenai menu-menu di dapur Desya nih apa nih Mbak menunya? Jadi kalau kami menu untuk sehari-harinya itu memang untuk makanan rumahan Mas. Ya. Pindang, kayak brengkes, ikan-ikan panggang, ayam panggang juga Oke. ada. Terus kalau untuk sayur-sayurnya juga kadang kita masak pakis, pare kayak itu. Nah, soto, sop kayak itu yang memang Lebih kita ke rubah-rubah lah. harian kayak itu ya. Ada pentol ikan kayak itu, pergedel. Nah, tapi kalau untuk yang rapat-rapat tadi itu kita Nasi kotak mungkin ya. nasi kotak tadi requestnya konsumen. Lauknya boleh milih. Boleh milih kayak itu. Nah, jangan harga yang terjangkau. Misalnya nih Bu, kami itu ada budget yang misalnya satu kotaknya misalnya 25.000 nih kayak gitu. Nah, berapa Jadi kita nih? bisa menyesuaikan juga Mbak ya. Oh ya, kita juga ada
untuk kue kotak juga bisa Oh ada Mas, juga kue Cak Ujiwan tuh kue pasar kayak kue itu? pasar, Aha, kayak Jadi untuk snack-snack ya Mbak ya? snack snack Aha. box juga bisa kita bagi untuk yang Mhm. kalau misalnya untuk yang sore juga ada juga kita Mas untuk, coffee break, Oh itu, heeh. jadi lengkap di sini ya? Alhamdulillah lengkap, Pagi, siang, sore sore. ada, tinggal malam kali yang kita bikin Iya, juga. malam tarawehan. Heeh. Nah tapi kalau buat, sebanyaknya menu tadi, ini yang bertugas untuk masak Mbak Angun dewe atau dibantu oleh Pak Su tadi tuh? Kalau Pak Su memang Mhm, dia yang sudah di tempat. oke. Oh dia Kal jadi yang monitor di situ ya? Iya, Aha. monitor. Kalau di sana kita ada pegawai 5, Oh, iya iya 2 iya iya. cowok, 3 cewek. Mhm. Jadi yang untuk memang kokinya juga kita di situ beda-beda Oh Mas. beda-beda? Yang satu untuk menu Padang, Mhm. yang satunya menu Palembang. Oh jadi lebih fokus ya gitu ya? Iya, jadi Aha. mereka sendiri-sendiri. Ada yang memang mereka yang untuk kayak sayur nangka kan, Mmm, ayam panggang itu kan yang memang menunya mhm, kayak rasa-rasa masakan Padang. itu. Kalau misalnya yang satunya lagi nih kayak pindang, Mhm. brengkes, memang Ada khusus lagi? ada khusus lagi Aha. kayak itu. Ini kalau di dapur desa ini juga ngisi, catering kantor kayak itu Mbak? Iya, ngisi Aha. kantor juga kita untuk Mhm. pre-wedding juga bisa, untuk semua acara juga bisa. Aha. Lebih banyak ini jobnya kemana tuh? Kalau lebih banyaknya yang catering tadi, Yang kantoran itu yang tadi? kantoran tadi untuk perkantoran yang Aha. banyak. Jadi Kalau itu yang rutin ya? mm-mm, Heeh. yang rutin. Tapi kalau buat di wedding, khusus ada orderan baik gitu? Iya, khusus kalau misalnya ada acara pernikahan Mhm, atau ada syukuran mhm. itu bisa. Dan itu juga, menjadi vendor dari wedding organizer atau langsung ke gedungnya kayak itu, Mbak Anggun? Kami dari teman juga sih, cuma Oke. kalau misalnya nih satu baru ini yang kerja Mhm, sama, tapi oke. baru baru juga itu Heeh, baru jalan tapi udah ada berjalan. jobnya ya? Alhamdulillah sudah baru sekali. Mudah-mudahan kaki ke depannya ada nih. Insya Allah kebanyakan Heeh. dari teman-teman sama tetangga lah Mmm, yang pesan. Jadi mereka pesan ke kita langsung. mhm. Mm-mm. Jadi bener nggak sih kalau kata wong tuh, untuk awal memulai usaha itu, promosikanlah dulu dengan keluarga atau tetangga kayak itu nah, Pak? Bener nggak itu? Sebagai konsumen Ke- pertama kita, perdana, Kalau keluarga dengan tetangga, keluarga ya pasti. pasti ya? Kan kita ajak makan di Oh, rumah. iya iya iya, jadi nggak usah beli lagi nih ya? Gak usah beli lagi. Tapi kalau misalnya dengan Mhm, kawan mungkin ya. heeh. Jadi kalau untuk tetangga kebenaran jauh rumahnya. Oh, jauh ya? Iya, kan kami beletnya di OP. Oh, di OP. Usahanya di Lorong Kulit. Oh, lumayan jauh ya aksesnya ya? Lumayan jauh. Kenapa nih Mbak memilih kawasan di daerah Lorong Kulit itu ketimbang daerah di OP. sana nih? Eh, Apakah mendekati dengan kantor kantor. supaya lebih gampang untuk mengecek atau ada alasan lain? Jalan Allah Beb kali Oh Mas. iya iya. Jadi Kan ngalir baik kayak itu ya? ngalir baik kayak itu Aha. nah. Jadi kantor di situ juga, Mhm. anak juga sekolah di situ Heeh. kayak itu nah. Jadi anak juga yang gadis dua ini juga kuliahnya di Poltek. Yang anak Hmm, tadi yang satunya tadi yang cowok tadi sekolahnya di SMP 3. Jadi kan oke. Oh iya satu begitu kawasan ya, iya deket jadi galau satu ya? kawasan. Begitu berangkat dari rumah tuh pagi tank langsung Langsung keluar nyampe galau galau begitu. SMP 3 maju dikit kantor, kantor. ke kanan dikit lewat bukit Unsrila itu Susrams kan? itu. Jadi satu jurusan Heeh. kan. Jadi, efisiensi waktunya juga kayak lebih, Iya. apa ya, lebih bermanfaat, cepat Heeh, ya kayak itu nah, iya. Mbak, ya? Jadi Aha. kalau misalnya balik juga kayak itu juga Mas, Mhm. saling tunggu. Yang ini belum balik ya sudah kita Yang belum inilah balik duluan, juga. yang ini kelamaan nangis karena Iya, lama dijemput tadi kan. Tapi oke. itulah seru kita menjalankan aktivitasnya dengan, segudang kesibukan kayak itu, Mbak, ya? Heeh. Aha. Tapi alhamdulillah sih sebenarnya mensyukuri Mdai. Mhm. Biarpun sekarang keadaannya juga tidak sebaik yang Dulu? diperkirakan ya. Kirain yang dulu tuh. Bukan yang dulu, Heeh. yang sekarang Yang deh. sekarang? Heeh. Ya, tapi alhamdulillah lah Tetap sekarang dinikmati. Aha. tetap dinikmati dan disyukuri Mhm. karena prinsipnya sih Cak ini kalau kita capek dalam bekerja itu Mhm. lebih enak Benar. dibanding kita capek untuk mencari pekerjaan itu Nah, lebih sulit. itu yang menjadi, kata-kata motivasi dari Mbak Anggun nih. Iya, Secara tidak langsung ini memberikan motivasi untuk pendengar bahwasanya itu tadi ya, capek kita untuk ada kerja kerjaan akan lebih capek lagi kalau kita ketika nyari kerjaan. itu. Wah, luar Ah, biasa nih kalimatnya ya. Dan kalau Mbak Anggun dewe dengan segala kesibukannya,
Untuk manajemen waktunya macam mana itu, Mbak? Manajemen waktu. Jadi kalau pagi itu kan kami ke kantor dulu. Aha, Sudah nih ke kantor. Kalau misalnya ada pekerjaan yang memang kita harus diselesaikan selesaikan, dulu. selesaikan dulu. Aha, Terus kalau misalnya memang kita tidak ada lagi misalnya kan, aha. ya sudah balik ke ini ke Hmm, warung dulu kayak itu kan. Nah hmm. kalau misalnya eh, untuk keluar kantor itu kan Perlu ini juga perlu ya. ini juga kan sama bos kan, izin Atasan lah perlu izin kan. kan. Pak izin sebentar keluar kayak gitu. Udah tuh baru Hmm. balik lagi. Oke, jadi Gitu. artinya di sini kita usah sabai asal itu tadi Mbak ya. Iya, Tugas kita juga izin, kita terbuka juga iya, dengan kawan-kawan kantor termasuk mm-mm. dengan atasan, insya Allah akan lebih nyaman juga nih Mbak ya. Iya benar. Ketimbang kita mencuri waktu kayak itu. Lagian juga Aha, Mas, kita tuh kan tidak bisa terlalu percaya ya Mas, benar. biarpun itu usaha tuh sudah ada suami di situ, Heeh, tetap bukan kita harus ada peran juga di situ. karena kan sosok seorang laki-laki itu kan Heeh, kurang detail, iya kayak benar. kita sebagai wanita kan beda, Lebih gitu. teliti Lebih ya. teliti, heeh. Aha. Jadi kalau misalnya setiap hari itu kita harus kita pantau juga terus gitu. Hmm. Nah, ini termasuk untuk tugasnya sebagai seorang ibu juga kayaknya makannya langsung di situ galau ya. Lebih ini ya, lebih praktis kayak itu. Iya, jadi Jadi apa yang ada di warung itulah lauk kita di rumah di gitu. rumah. Tinggal kaki pereco bawa balik juga untuk Iya. malamnya. Jadi paling hari Sabtu sama hari Iya. Minggu itu pasti anak-anak request. Wih, ini jadi momen quality time-nya tuh pada saat libur. Iya, jadi Aha. libur. Jadi kalau misalnya kita hari Sabtu, hari Minggu mulai yang kecil tuh yang Mhm. cowok, Bu, besok kita masak ini, Bu. Oh iya, nah, Aha, diikuti udah tetap ya. diikuti. Oke. Namanya dia bosan mungkin kan makanan Benar. rumahan kan. Ketemu ayam panggang lagi Iya, ujungnya. ketemu brengkes lagi. Pengen lah sekali-sekali bu katanya nugget kayak itu kan. Iya. Namanya lidah-lidah tuh pasti butuh inovasi rasa juga ya Iya, mbak ya. kami tuh alhamdulillah anak cewek tuh Ada cerewet ini tidak? pinter pula Oh pintar masak. Nah, Jadi kalau misalnya untuk masa-masaan yang kayak Jepang-Jepang itu oh pacak dia. bisa. Wih, jadi peran seorang ibu untuk memasak ini dibantu juga bu ya. Iya. Apa yang daging-daging slice itu? Oh iya. Kalau kita makan di situ kan mahal. Wih mahal. Enak kita makan di rumah. Seplate itu baik berapa itu harganya? Oh, pajak 100-200 Nah. kan satu orang. Itu apalagi kita lompat kan. Kalau kami 100-200 itu bisa lah makan satu rumah. Iya. Jadi perlu juga ada apa ya, ada potensi juga. Iya, Perlu ada juga keahlian juga gitu keahlian. supaya bisa digunakan gitu. Prinsipnya sih kalau kita tuh betino kata orang tuaku dulu, sehebat apapun dia. Akan kembali ke dapur. Tapi benar lah kalau dari Mbak Anggun kalimat itu untuk saat ini. Benar, Benar ya. benar. Di zaman ini tetap. Heeh. Mhm. Walaupun ada peran ART gitu tuh kayaknya Peran tidak. pasti. Pasti biarpun adalah 3 lah misalnya Iya. peran ART-nya Saking di kebanyaknya rumah, tadi saking kan. banyak tadi kan. Entah dia banyak bae mungkin untuk mana sih banyak di koper pasti dia masuk juga kan. Tidak mungkin kan di Iya dalam benar. kamar. Jadi tetap tidak menghilangkan kayak itu Mbak ya. Ya, udah sudah ini apa? Sudah kodratnya Sudah juga. kodratnya memang. Kayak kurang lega kayak gitu tuh sebagai apalagi Mbak Anggun sebagai seorang istri juga, sebagai seorang ibu juga. Kalau kita lepas dengan galau-galau itu kayaknya sedih juga ya. Sebenarnya sih Udah kate momen jadinya. kalau ini sebenarnya ceritanya jadi flashback ya. Iya, apa tuh? Ya sebenarnya sih dulu waktu pas baru nikah tuh Heeh. Dacak justru masak. aku udah masak. Nah, ini. Banyak ini terjadi di kota-kota besar ya. Jadi lucunya ada kisah dulu dengan mertua cewek. Ya. Waktu itu hari pertama dia ini nyuruh aku masak. Sedangkan kita nih Jadi, tadi udah pacarnya nggak sama bisa sekali. masak. Pasti deg-degan di situ. Cuma sekedar masak ini sayur katu. Jadi nelfon lah kayu. Nanyain. Ini apa bumbunya, bawang merah, bawang putih baik katanya kan. Iya, terus ya sudah rebus baik katanya kan pakai air. Jadilah bubur kayak gitu. Banyaknya dikasih langsung masuk ini kalau misalnya ini lah Sudah panas. ngelodok. Jadi kasih apa lagi? Injek garam, injek gula. Kalau kita kan wong kumbring kan pasti dikasih gula juga Benar. masa. Sudah Wong terbiasa Padang ya. nggak bisa makan pakai gula. Banyak cabai malah tuh ya. Jadi dikasih lah garam, cabai, gula. Kok manis? Jok lagi garam. Pas begitu mertua makan, langsung langsung dia komentar. Komentar. Gun, ini kok rasa kolak
Lebih ke manis ya. Lebih ke manis, AC-nya ada tambah lagi gula jadi Tapi, nggak ngerti lagi. itu jadi momen penyemangat Mbak Anggun juga udah Iya, kayak untuk, "Ayo aku pengen sadar belajar diri masak," kayak itu? sadar diri. Aha, Jadi kita nih memang cewek ndak bisa, itu. kita jadi pengalaman. Nah itu, Makanya untuk anak-anak itu pokoknya aku perlu, perlu, sangat perlu. minimal ada basic standar lah kayak itu ya. Mhm, Numis, paca, mhm, bikin sayur rebus tadi juga paca, itu mhm, nah, karena penting ya Mbak Anggun ya. mhm. Kalau yang anak cowok be sekarang aku ajarin untuk masak nasi. Ada juga, Iya, perlu biarpun juga. biarpun dia cuman nyuci beras Mhm, masukin ke Magic Combe kan kalau misalnya dia dewean kayak mana kalau dia nggak ayo, bisa masak? jadi bobor kayak Jadi gitu. bubur. Jadi perlu ada kasih, pemahaman juga ya Iya. Mbak Anggun ya terhadap anak-anak ya. Memang harus kita tuh harus dedikasinya dengan anak-anak ini harus Mmm. lebih lah sekarang tingkat dewa. Nah itu, ketika kayak mama papanya nak pensiun, Heeh, anak-anak sudah punya keahlian masak, itu benar. membantu juga kan. Iya, Heeh, ya. Jadi masa tua itu tetap ada terjamin. terjamin kayak itu Dia nah. jadi harus siap Mhm. sebelum yang mereka hadapi itu tidak seindah yang mereka Itu, bayangkan. jadi mereka sudah mengenal tentang kehidupan juga ya. Iya, benar. Luar biasa. Baik, ini Mbak Anggun sebelum kaki kita bakal lanjutkan kembali dan juga Mance Bice dimanapun berada, kita ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini ya. Tetaplah di sini di obrolan UMKM bersama dengan Mbak Anggun, yaitu dari Dapur Desya. Jangan kemana-mana. Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal. Esensi buku The Secret, karangan Rhonda Byrne. Tiap kita tentunya mengharapkan segala hal yang kita inginkan bisa terwujud dan menjadi sebuah kenyataan. Namun, kadang kita sendiri juga yang sering meragukan tentang kemampuan kita dalam mewujudkan keinginan kita tersebut. Kita terkadang lebih sering berpikir negatif ketimbang berpikir positif. Rhonda Byrne dalam bukunya yang berjudul The Secret adalah buku self-help yang mengeksplorasi konsep hukum tarik-menarik dan bagaimana penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini menekankan pada kekuatan berpikir positif dan kemampuan mewujudkan keinginan seseorang menjadi sebuah kenyataan. Premis utama dari The Secret atau rahasia adalah bahwa pikiran dan keyakinan kita memiliki pengaruh langsung terhadap peristiwa dan keadaan dalam hidup kita. Di mana menurut Rhonda Byrne, sang penulis, hukum tarik-menarik kenyataan menyatakan bahwa yang serupa menarik yang berupa. Artinya, pikiran yang positif menarik hal yang positif. Begitupun sebaliknya, pemikiran yang negatif menarik hal-hal yang negatif juga. Rhonda Byrne juga menjelaskan bahwa dengan berfokus pada pikiran positif dan memvisualisasikannya, kita dapat menarik hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan nyata. Buku ini pun memperkenalkan tentang gagasan bahwa alam semesta berlimpah dan kita dapat memanfaatkan kelimpahan ini dengan menyelaraskan pikiran, emosi, serta keinginan kita. Ini menunjukkan sebuah rahasia bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran yang kita pilih dan fokus. The Secret menawarkan nasihat praktis tentang bagaimana menerapkan hukum tarik-menarik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk cinta, uang, dan kebahagiaan. Buku ini memberikan latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan mengembangkan pandangan yang lebih positif.
Buku ini juga mengetengahkan kisah-kisah pribadi dan anekdot dari orang-orang yang mengalami transformasi positif dalam hidupnya. Dengan menerapkan prinsip hukum tarik-menarik, kisah-kisah inilah yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pembaca untuk menerima konsep-konsep yang disajikan dan menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Intinya, The Secret atau Rahasia adalah buku panduan yang bertujuan untuk memberdayakan individu dengan mengajarkan mereka bagaimana memanfaatkan kekuatan pikiran dan keyakinan mereka untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan yang mereka idamkan penuh dengan kelimpahan. Pertanyaannya, bagaimana dengan pilihan Anda? Senantiasa berpikir negatif sehingga menghadirkan hal-hal yang negatif dalam hidup Anda atau malah sebaliknya? Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik Manci Bica dulur-dulur dimanapun berada dan kita masih bersama dengan Mbak Sri Anggun Gustina yaitu dari owner Dapur Desya dan juga terima kasih untuk yang masih monitor Pro 4 FM Palembang. Kita lanjutkan kembali obrolan kita. Nah ini Pak, pemerintah kita kan sudah giat sekali nih dengan program yang menyentuh dari UMKM kayak perbantuan alat dan juga ada pelatihan-pelatihan. Apakah termasuk juga di Dapur China ini pernah tersentuh dengan program pemerintah? Pemerintah kayak Pelatihan pelatihan mungkin? udah Sudah ya? sudah. Kayak kemarin kan kita harus ada pelatihan penjamah makanan kayak gitu. Terus legalitasnya yang halal Itu. itu harus diinin juga. Oke. Dan untuk alhamdulillah sejauh ini Dapur China sudah melengkapi Galo itu Mbak ya? Ya, Dapur Desya. Iya. Dapur Desya. Iya, Sena itu yang tetangga kemarin. Kepleset terus ini nyebutnya ya. Dapur Desya artinya sudah punya banyak kelengkapan Insya Allah. kayak logo halal dan Insya juga Allah dan itu memang sudah dari dulu menjadi tujuan Mbak Anggun sebagai owner. Kayaknya Insya kita harus melengkapi ini Galo ya. Iya, karena kalau kita terjun yang kayak ini kayaknya udah bisa separuh-separuh. Iya. Lah kepalangan nyemplung Nyemplungnya Nyemplungnya kelelep gitu. Sambil minum air banyu. itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini lancar Galo kayak itu namanya ya. Alhamdulillah lancar. Semoga selalu lancar terus. Selalu lah. lancar itu juga menjadi harapan kita ya. Nah tapi kalau dalam suatu usaha termasuk itu kehidupan itu tuh pasti ada banyak namanya kendala nih Mbak. Banyak. Kendala apa nih Mbak Anggun sebagai owner yang sering kali ditemukan ketika di lapangan? Kendala sebenarnya balik-baliknya lagi masalah cuan tuh lah. Oh. Mas. Hitungannya ya. Iya. Pasti kita harus 5 kali lipat lah bisa diomongin Itu. Mas. Iya. Kalau apalagi kalau kita untuk kedinasan kan, untuk instansi itu kan mereka tidak bisa langsung bayar. Oh, iya benar. Kita harus selesaikan dulu pekerjaan baru dibayar. Itu. Tapi pakai sistem DP juga Mbak ya? DP ada yang DP, Ada juga yang tidak. tidak. Nah, ini. Ngomong mau kasih dulu maksudnya tuh. Bismillah langsung kamu Nah, langsung itu. kan, ya itu langsung sambut. Ini tergantung beberapa kawan-kawan pegiat usaha UMKM ini malah justru kayaknya DP itu perlu kayak itu. Tapi kalau Mbak Anggun memperbolehkan ketika ada order yang masuk tidak ada DP itu apa nih Mbak alasannya? Kepercayaan basis Kepercayaan sebenarnya. Terus kedua kan yang pesan Kita sama sudah kita tuh kenal. sudah kenal. Terus kedua juga ini kan yang pesan ini staff, Hmm, bukan bosnya langsung. bukan bosnya langsung gitu. Ya taunya kena rapat nih besok. Aku pesen ya 100 kotak. Nah, Nggak tahu itu. sama yang si Ani tadi emang dia ada duit Nah. nggak nutupin. Itu tuh.
Tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada ya. Yang Belum ada. aneh-aneh tuh belum ya. Alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah. Paling 3 bulan lah. Mucak nyicil ini aja gitu ya. Lumayan lama juga tuh Mbak ya. Lumayan. Perlu ada kesabaran juga artinya di sini. Penuh dengan sabar, terus tuh banyak-banyak berdoa, banyak-banyak pinjam. Iya karena kan memang perputaran duit itu cepet kayak itu Mbak ya kalau kita Cepet. usahakan. Banyak. Hari ini kita ada job, kita masuk sudah selesai, nggak taunya itu tadi yang kata Mbak Anggun sampein Iya. sampai 3 bulan. Sedangkan besok-besok ada lagi. Iya, harus yang ini kan mestinya nih yang ini 3 bulan ini belum bayar. Itu. Sedangkan kita ada pesanan lagi misalnya 200 kotak. Nah, Iya. pas 200 kotak ini kan masih nol juga nih. Nah. Belum ada ini modal. Jadi kita yalah bismillah lah pokoknya kalau misalnya udah ya udahlah bismillah lah minta-minta ya ada rezekinya kayak itu. Nah, Artinya sabar mental itu juga menjadi suatu komposisi penting kita sebagai ownernya Mbak ya. Mentalnya itu. mental tuh paling utama kayaknya. Nah, itu. Mbak Anggun kalau menjaga mentalnya kayak apa tuh untuk menjalankan usaha ini? Kayak lebih curhat ke suami atau ada hal lain nih yang dilakukan? Kalau curhat yang pasti ke Allah dulu. Iya itu yang pertama ya. Yang kedua ajak kumpul Mhm. sama suami sama anak yang pasti Oke. yang nomor 1 nomor Wih 2 enaknya anak-anak sudah pacak diajak diskusi juga nih. Iya, udah baca ajak diskusi udah bisa. Mereka juga kadang kasih saran kayak Oke. itu. Ibu tuh kayak ini, ibu tuh harus kayak ini. Mereka juga sudah ada inovasi mereka. Pemikiran mereka tuh udah jalan kayak itu. Udah jalan. Terus Mhm. mereka ini ada yang kayaknya aku udah lihat mereka nih. Oh ini usaha orang tua nih harus dibantu nih. Oh itu. Kalau misalnya tidak dibantu, ibu nih ada batasnya sama ayah. Benar. Kan anak-anak nih kan yang memang sekarang mereka tidak bisa dengan gaptek. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak apa ya kemarin ya kami melalui online kan, dah ini kayak mana dia? Nah jadi anak kayak itu nah yang bisa bantu. Benar. Ngurus ini nah apa yang sekarang pajak Sosmed itu. pajak Pajak. nih sekarang udah pakai apa nih program baru kan? Nah itu Anak yang punya anak yang keahlian di situ ya. Jadi dia yang ke Oke. kantor pajak Wih. gitu. Udah tuh yang kayak apa lagi sekarang yang e-katalog itu kan. Mereka yang bikin nih. Udah versi 6. Nah itu memang kita harus ikutin itu Itu Mas. betul. Kalau udah kita ikutin ya kita ketinggalan zaman juga. Ketinggalan. Karena zaman sekarang kan untuk usaha itu memang harus berdampingan dengan teknologi juga. Teknologi benar. Kalau orang tua kan udah kita nih Keterbatasan ya. keterbatasan. Sebenarnya kalau kita untuk Belajar belajar tuh bisa. pajak. Cuma Tapi waktunya. kapan? Nah kita lagi. Iya. Jadi anak tuh lah sekarang. Jadi motivasi mereka yang kalau mensupportnya orang tua yang memang orang tua yang tidak bisa ada waktunya di situ, mereka yang Mereka yang menghandle gitu. gitu. Jadi artinya di sini luar biasa sekali Mbak Anggun ya punya anak-anak yang peduli kayak itu. Ada kan Alhamdulillah. budak-budak tuh yang apalagi di usia mereka yang masih remaja, Mm-mm. cuek, penting aku dengan kawan jalan-jalan Jalan pergi terus, kayak itu kan. Nah ini menanamkan jiwa kepedulian anak-anak ini bangun sama suami itu biasanya kayak apa tuh? Jadi bikin kayak rasa memiliki Mas. Bahwa usaha ini bukan Punya dia juga. bukan punya orang tua, Mhm. tapi untuk mereka. Aha. Gitu. Nah, makanya kami kasih di situ dapur itu namanya nama anak-anak Oh dia itu. bertiga. Jadi mereka tuh Kayak berasa punya tanggung jawab jadi ya. ada tanggung jawab nih. Mereka juga kalau misalnya balik kuliah tuh baliknya langsung ke warung Mas. Oh, ke warung dulu Iya. malah justru di situ. Jadi kami tuh kumpulnya kan di situ. Aha. Kalau siang. Kayak sudah menjadi base camp keluarga di Iya situ ya. base camp memang benar base camp. Selain rumah itu menjadi rumah kedua nih. Iya rumah kedua. Jadi yang anak yang cewek tuh pasti ke warung dulu tuh kalau misalnya dia balik makan Iya. siang kan, udah balik dari kuliah. Jadi dia nolongin dulu, nolongin kayak apa misalnya ada pesanan, Oke. ada kalau misalnya ada mereka ada yang makan konsumen makan, memang langsung turun tangan. Turun kayak gitu. tangan Nah, itu. Jadi bisa wari-wari mereka bisa ke belakang, mereka bisa ke kasir gitu. Iya. Karena ini punya orang tua dewek kan. Ya, jadi mereka rasa memiliki itu harus ada. Benar. Oh ini luar biasa sekali ya. Jadi perlu disadari juga Mance Bice ternyata menjadi seorang owner itu harus melibatkan keluarga juga kayak itu. Iya, harus. Kalau kita ngajarin anak yang untuk senang, mungkin bisa ya Mas. Gampang kalau untuk senang-senang banget gitu. Tapi kalau untuk anak prihatin, itu lebih sulit. Itu. Anak, karena pribadi anak itu kan beda-beda. Iya. Ada yang mereka ngerasa udah nyaman nih,
ya terserah lah kayak itu nah. Ada juga tipikal anak tuh yang peduli tapi malu untuk mengungkapkan gitu. Malu mengungkapkan tapi Aha. tetap dibantu sih. Tindakannya ada kayak itu Ada. tetap ya. Heeh. Aha. Ada Dari juga yang cuek nih gitu. enggak, Nggak ada kalau ya? kalau anak tuh kalau aku pribadi kalau Mhm. misalnya kami dari antara 3 ini Iya. cuek enggak ada Mas. Udah kate. Tapi kalau untuk malu mengungkapkan Itu ada. tuh. Biasa anak cowok-cowok itu ya. Iya. Aha. Tapi kalau misalnya pas misalnya ini nanya aja, "Rame enggak Bu tadi?" Gitu kan. Mereka tuh kayak apa ya? Kayak di belakang kita tuh punya Memantau. kekhawatiran juga gitu. Iya. Kayak mana sih kayak warung Kalau sepi. mama nih sepi. Heeh. Dan juga sedih dak sih mama sama papa nih Iya. kalau sepi pembeli kayak itu kan. Jadi Aha. kami kan ada grup Mas ya, grup Oh ada grup keluarga juga di situ. bukan grup grup dapur Desia Oh, tuh yang di seluruh situ. pegawai. Aha. Nah, anak-anak kan Ada juga. aku libatin di situ, Aha. masuk dalam situ. Oke. Jadi pernah masalahnya di waktu pengiriman. Mhm, Jadi aku sempat di situ kan aku komen sama yang pegawai-pegawai di situ kan. mhm. Ngapo ini bisa ini telat ini Iya. ini. Biasa kan kalau dalam kita operasional tuh ada Iya, baik kayak ada gitu. pastikan Aha, kendalanya kan. aha. Jadi ternyata anak nih aku pikir anak nih ndak ada konsep mereka yang Aha. peduli kan. Oh iya, jadi mereka memantau membaca juga di data situ. mantau. Aha. Pas begitu di rumah Mhm. malamnya itu pas kita kumpul udah selesai Iya. sama tuh dia ngomong, "Bu, emangnya ngapa tadi? Kok bisa telat ini?" Aha. Iyo tadi tuh ini cak ini nah, ada kendalanya nih. Oh, Mhm. ya lain kali kayak ini Bu. Oh, ternyata mereka memantau nih. Walaupun mereka tidak muncul langsung nulis di situ ya. iya, jadi Aha. dia langsung nanya ke kita kan apa Ah, masalahnya kayak Jadi nah. attitude mereka itu terjaga juga nih Mbak Iyalah. Anggun ya. Heeh. Tidak yang penting ini karena punya wong tuaku. Enggak. Akhirnya aku juga ikut berkomentar di situ yang Enggak. seakan-akan apa ya bagaimana ke karyawan itu tadi. Tidak pernah. Tidak ya. Tidak pernah Aha. sama sekali. Mereka lebih punya cara ya sudah kaget pas balik baik. Iya, menyampaikan sama Secara aku langsung. atau sama ayahnya ditanya kayak itu nah. Ngapa secara sih langsung. kendaraannya itu kayak itu nah. Aha. Ibu jangan kayak ini, ibu tuh mestinya kayak ini. Oh iya iya nak ya. Oke, jadi mereka tetap ada solusinya juga. Solusi. Tidak cuma menyampaikan pendapat, Mm-mm. tapi mereka juga setelahnya ada solusinya juga dilakukan ya. Makanya mereka tuh memantau, kan memantau. Jadi aku pikir dia cuek nih, tidak mau tahu kan istilah bukan tidak mau tahu. Memang ada anak-anak Di yang usia itu malu, kan memang kayak itu kebanyakan budak-budak tuh. malu untuk mengungkapkan istilahnya kan kayak itu nah. Mhm. Nah, jadi pas di situ, oh ternyata anak-anak ini memantau nih kayak Iya. gitu nah. Jadi kami tuh sekarang konsepnya kalau ada apa-apa itu harus ngobrol. Harus ada koordinasi dulu. Heeh. Aha. Kayak misalnya Penambahan menu mungkin salah satu. nambah menu Aha. atau kayak ini nah bulan puasa ini kan Mhm. sebenarnya tidak surut oleh anak-anak buka sih sebenarnya. Karena ini tadi mungkin ya. Nah, ibadah tadi mungkin Iya, mereka pikir cuman tuh. kita pikirin untuk pegawai kita yang masih kasihan itu. namanya untuk mereka juga nak Tetap. selama bulan puasa ini kan mungkin ada duit jajan, benar. alhamdulillah untuk mereka beli takjil jadilah gitu nah. Dengan kita sebulan kita libur, Itu dari mana mereka lagi untuk ada pemasukannya. pemasukan mereka. Luar Itu yang biasa. kita harus kita pikirkan juga gitu nah. Jadi anak-anak tuh istilahnya ibu sudahlah kan bulan puasa ini tutup baik kayak itu nah. Mhm. Jadi kita nih ngobrol lagi nak. Kalau misalnya kita tutup, kasihan lah Benar. yang mereka itu kan. Mereka kan berharapnya dari situ. Iya. Kalau misalnya memang ada rezeki kita, insya Allah aku bilang Aha. kan. Dan ternyata memang alhamdulillah ada tetap Alhamdulillah. Biarpun kita tidak besar juga mas, yang kecil juga kita syukurin. tetap gitu. lancar kayak itu kan. Alhamdulillah. Penting lancar baik kayak itu. Heeh. Jadi makanya aku kasih alternatif dengan mereka. Kalau memang kita harus buka, kita tidak bisa nunggu di sini. Iya. Kita harus jemput bola. Jemput bola itu Kayak tadi. itu, nah. Kayak ke Makanya- pasar beduk. Jadi kami harus buka lapak tadi yang di depan kantor tadi. Kalau kita nak masuk dalam lorong, uang lagi lesu, habis lagi. Ayo. Apalagi sepi yang lewat kan. Jadi perlu sekali apa ya? Improv yang dilakukan oleh owner ya. Iya, Ketika benar. yang ini stuck, oh ya sudah ada jalan lain Ada gitu. jalan lain. Ada tempat lain gitu untuk membuka lapaknya di situ. Wah. Dan tidak akan jalan juga takutnya kaki kalau kita cuman fokusnya di siko itu baik itu Mbak ya. Oke baik, ini luar biasa Manci Becek, banyak nian inspirasi yang sudah kita dapatkan bersama dengan Mbak Sri Anggun Gustina ini. Dan
tanpa terasa waktu juga nih. Habis ya. Sudah 5 menitan lagi nih menuju ke Iya. jam 12 siang. Mungkin Kok sebagai penutup apa nih yang pengen disampaikan? apa ya yang pengen Untuk disampaikan? keluarga dulu nih Oh, mungkin. untuk keluarga. Pasti mereka bakal nonton nih KG. Iya. Untuk Pak Su dan juga ketiga anak tercinta apa nih Mbak Anggun? Untuk yang pertama itu untuk Aha. orang tua dulu, Ya. khususnya ibu. Oh iya iya iya. Oh masih ada ya? Masih ada, alhamdulillah. Tapi Aha. sekarang lagi sakit. Hmm. Alhamdulillah, terima kasih untuk ibu tuh sudah menjadikan aku orang yang kuat Mhm. dan sudah memberikan Mhm. segala Kehidupannya, pelajaran hidup. pelajaran hidupnya itu tadi ya. Segalanya. Jadi yang sekarang nih udah ngambil petik dari nasihat orang tua. Mhm. Nah, Sudah merasakan betapa ini ya, doanya juga mungkin di situ ya yang tersampaikan. tersampaikan. Aha. Terus kalau yang kedua tuh dengan suami. Mhm. Terima kasih kalau selama ini sudah banyak nerima kekurangan. Itu. Aha. Kekurangan kita yang dulunya lupa sama keluarga kan. Jadi lebih dekat kayak Jadi ini ya. lebih dekat sekarang gitu. Nah, jadi apapun yang sudah Allah ciptakan sesuatu itu pasti ada Hikmah. hikmah dan ada Di balik. keindahan di balik Wah itu. luar biasa nih ya. Untuk anak-anak juga terima kasih atas supportnya yang selalu kasih semangat. Ya. Terus dia sudah selalu memantau orang tuanya, selalu menjaga orang tuanya juga sekarang kan. Aha. Jadi bukannya orang tua baik yang sekarang menjaga anak, Aha. anak juga menjaga orang tua. Benar. Apalagi mereka sudah beranjak dewasa juga Iya, gitu ya. harus. Aha. Karena kalau sekarang kalau anak baik yang Mhm. kita pantau, Iya. entah itu anak itu mau atau tidak. Kita sebagai orang tua juga butuh perhatian juga dari anak ya, Iya. Mbak ya. Benar, Aha. benar. Kalau kita tidak ada perhatian dari anak juga, kita Sedih juga kakek. sedih ya mas. Sekarang kalau Aha. lihat mereka lebih cenderung ke HPP, kita sedih rasanya. Sibuk dengan handphone, sibuk dengan kawan-kawan. Iya, Aha. kayak hilang kayak itu nah. Benar. Tapi Ya. alhamdulillahnya Mbak Anggun punya anak-anak yang sangat apa ya, Insya Allah. memahami kayak itu. Insya Allah, amin. Dengan wong Insya Allah. tuanya, dengan segala kesibukan wong tuanya, malah justru mereka membantu nih. Membantu, Luar alhamdulillah. biasa. Untuk konsumen-konsumen dapur Desya, apa yang pengen disampaikan? Silakan datang mungkin. Selamat datang. Ada promo khusus kah mungkin selama Ramadan atau Iya. kaki setelah Lebaran? Kalau kita promo alhamdulillah mas, setiap hari itu Ada. ada promo. Mhm. Jadi yang makan di dapur Desya itu Iya. mereka gratis sayur. Nah, Itu sayur yang kayak tumis-tumisan itu gratis, pilih aja mas pokoknya. oke. Jadi yang dihitung cuma lauknya aja mas. Tapi jangan bawa wadah ya. Jangan. Apalagi Iya, tupperware. iya, iya. Cukup makan di tempat ini. Cukup Oh iya, makan di karena tempat. memang konsepnya prasmanan kan Iya, tadi kan. prasmanan. Oke. Jadi kita cuma hitung lauk. Aha. Terus kita juga ini promonya tiap hari juga kalau misalnya minum air anget Oh, itu boleh. ada di situ Aha. air anget Wih, teh, teh luar anget, biasa. air teh putih anget ada. Terus air Mhm. es juga yang pokoknya kalau misalnya yang air es teh Aha. tawar sama es teh campai itu gratis. Wah. Kalau yang manis kan biasa jarang-jarang mahal. Tempat makan ada menyediakan es yang gratis Iya, gitu. tapi yang manis itu tetap mahal. Itu. Jadi tetap ada di dapur Desya. Iya. Silakan Mang Cik Bicek datang ke alamatnya di mana tadi? Di Lorong Kulit, Mhm. di belakang kantor gubernur, Iya. area instansi pemerintahan provinsi. Jadi gampang nih ya nyarinya patokannya di kantor gubernur Tanyobe itu lorong kulit Lorong pasti Kulit. wong tahu galau di situ kan. Tanya be, mungkin ada tukang tampil bandiman dapur Desya bilangin tempat Kayak ada anggun. gapura itu ya lorong kulit itu Mbak ya. Iya, ada gapura. Tanya be dengan tukang parkir itu. Soalnya mantan parkir kemarin 5 tahun. Jadi sudah dikenal ya di situ Mbak Desya ya. Alhamdulillah. Kita kan di situ memang warga situ, Mas. Warga di sana. Jadi sudah lingkungan kita nih yang di situ ya. Oke, baik luar biasa. Pokoknya doa kita mudah-mudahan dapur Desya selalu sukses, Amin, insyaallah, selalu amin. menciptakan lapangan kerja mungkin Amin, ke depannya insyaallah. dengan cabang-cabang barunya juga KG. Amin, amin, insyaallah, amin. Dan juga kita nantikan dengan menu-menu barunya juga Mbak ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Sri Anggun Gustina Iya. dengan ceritanya, dengan sharingnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk Amin, pendengar insyaallah. kita. Dan karena waktu kita sudah habis, kayaknya kita harus pamit nih. Iya, makasih banyak. Sekali Mas. lagi terima kasih untuk Mang Cik Bicek dulur-dulur. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manci Bica dulur-dulur dimanapun berada dan kembali seperti biasa ya kalau di bulan suci Ramadan Perempat FM Palembang kita akan selalu mengetengahkan pengajian syariat di mana sesaat lagi kita akan menyimak pengajian syariat untuk surat Al-Baqarah dimulai ayat 286 bersama dengan Qori Romi Padli SE dan juga akan dibacakan sari tilawah oleh rekan kami Lydia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. ورفعت عيني للسماء أرى بها شهبا تطرز بالسماء جمالا ورأيت بدرا نوره يحكي
أن الخلائق من يدي تعالى. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. يا سيدي هذا الجمال ونوره ونوره من صنعك هل بها أضاف دلالا من صنع ربي جل في عليائه عليائه وتبارك الاسم العظيم كمالا. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. Dan dirikanlah solat, sebab sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. Pergunakanlah 5 sebelum datangnya 5. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Wafaragaka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimat dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk dan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas untuk di kesempatan siang kali ini ngucap ke selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redho kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.
Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ngapa dengar balik, ngapa dia berlanjut, apa
Oke baik, Mance Bica dulur-dulur di Dimanapun berada dan sebelum kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu hiburan daerah Sumatera Selatan ya. Ini kembali ada sebuah informasi di mana kali ini tentang peringatan. Oke baik. Ini saya masih mencari informasi untuk menemani aktivitasan Anda. Ya mungkin Mance Bica dulur-dulur di jam-jam semua ini Mance Bicanya masih sigap ya dengan persiapan segala sesuatunya untuk buka KG ya guys. Secara kalau bulan puasa ini Mance Bicanya lebih ekstra dengan segala tugas karena jam-jam kantor itu jam 3 petang ya, apa jam 4 petang itu udah balik. Jadi masih ada sisa waktu terkhusus untuk ibu-ibunya, masih ada tersisa waktu untuk menyiapkan menu-menu berbuka puasa KG-nya ya. Oke dan di menit ke-34 ini melangkah dari jam 12 siang. Ada informasi tentang Polda Sumsel yang ada ke tarawih dan juga tadarusan bersama. Dan ini Mance Bica dalam upaya untuk mempererat hubungan Polisi Republik Indonesia dengan masyarakat, di mana personel Satker Polda Sumsel menggelar sholat tarawih berjamaah dan juga tadarus Al-Quran di Masjid As-Sa'dah, Mapolda Sumsel yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang pada Sabtu tanggal 8 Maret 2025 dan kegiatan ini dipeloi oleh anggota Satker Polda Sumsel beragama Islam serta masyarakat sekitar. Nah, selain untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, acara ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan dan juga persaudaraan antara aparat kepolisian dan juga warga. Dan Karo SDM Polda Sumsel, ada Kombes Pol Sudrajat Hariwibowo juga menegaskan bahwasanya kegiatan ini bukan sekedar rutinitas ibadah, tetapi juga bentuk kepedulian Polisi Republik Indonesia dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Dan juga sebagai bagian dari program Tarawih Keliling atau Tarling Polda Sumsel, kegiatan serupa juga ini digelar serentak di 3 masjid lainnya, yaitu ada di Masjid As-Sa'dah Mapolda Sumsel yang dipimpin oleh Ustadz Haji Rohman, dan juga ada di Masjid Bakti Makosat Brimob Polda Sumsel, Jalan Srijaya Negara yang dipimpin oleh Ustadz Alihan Sastra, dan kemudian Masjid Alaman Komplek Perumahan Polri Pakri Palembang yang dipimpin oleh Kapten Haji Samsul Rizal MA dan Ramil Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Mance Bica.
Dulurku di mana berada, kisah para nabi kali ini Cik bakal hadir ke kisah tentang nabi yang ada di dalam Islam. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam diunjuk tugas oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, ngajar ke namu-namu segala sesuatu dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya, Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangannya Hawa. Namun atas bujukan dari iblis, Adam dan Hawa memakan buah huldi yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun telah bertobat, Allah telah memerintahkan mereka untuk turun ke bumi. Berikut ini beberapa mukjizat dari Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, menjadi khalifah atau pemimpin pertama di muka bumi. Mukjizat lainnya dari Nabi Adam adalah diajarkan oleh Allah segala hal tentang nama benda dan makhluk yang ada di bumi. Nabi Adam pun memiliki umur yang panjang dan bisa memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud, memiliki tinggi 60 hasta. Dan tentunya mukjizat lainnya adalah Nabi Adam dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai bentuk petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya dan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Salam, wong kita galo salam. Salam, wong kita galo salam. Salam wong kita galo, di mana baik kamu berada. Apa dia cerita, muga berkah muga jaya. Apa dia kabarnya, salam kompak sama rasa. Jago namo dan budaya, saling rangkul kita jaya. Salam, wong kita galo salam. Salam, wong kita galo salam. Salam wong kita galo, di mana baik kamu berada. Apa dia cerita, muga berkah muga jaya. Apa kabar di sana, jangan lupa kampung kita. Kampung tempat asal kita yang ngajar ke segalanya.
Galulah sukses, jangan lupa balik. Kabari kami ajak makan es. Bayu kita jago namo baik. Bangga ke wong kita galo es. Salam, wong kita galo salam. 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 Salam wong kita galo, di mana baik kamu berada. Apa dia cerita, muga berkah muga jaya. Apa dia kabarnya, salam kompak sama raso. Jago namo dan budaya, saling rangkul kita jaya. Galulah sukses, jangan lupa balik. Kabari kami ajak makan es. Bayu kita jago namo baik. Bangga ke wong kita galo es. Galulah sukses, jangan lupa balik. Kabari kami ajak makan es. Bayu kita jago namo baik. Bangga ke wong kita galo es. Salam, wong kita galo salam. 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 Oi dulur, tak terasa waktu Berlindut, cepat nian berlalu. Ma ini kita lah semakin tua. Anak lama sak galo. Oi dulur, lah dari kecil dulu kita nih berkawan lacak keluarga. Tak terasa kita semakin tua. Banyak kenyari pahala. Semakin tenang. Ayo dulu, tetaplah jago silaturahmi yang sudah ada. Semoga target anak mantu kita baca jadi wong besar galau. Dulur dan keluarganya di Palembang dan sekitarannya, Tetaplah jaga hubungan baik, nyari ridho ilahi. Ayo dulur, tetaplah jaga silaturahmi yang sudah ada. Semoga target anak mantu kita acak
silaturahmi yang sudah ada. Oke baik, Bang Cebice dulur-dulur dimanapun berada. Waduh ini kita bakal menuju ke jam 13 siang sesaat lagi. Dimana pecah biasa di Perempat FM Palembang. Ini kita akan mengikuti siaran Budaya Nusantara. Dimana sesaat lagi kita akan bergabung bersama Perempat Jakarta dan juga Perempat Manokrawi, Bang Cebice. Yang dimana KG akan mengangkat tema terkait dengan Sajaga Sapunoken yang akan dipandu oleh rekan kami, yaitu ada Maria Suhendi dari Perempat Jakarta, dan kemudian juga ini ada rekan kami dari RRI Manokrawi, yaitu ada Lita Krey. Untuk Bang Cebice kita simak sama-sama sampai ke jam 14 siang kagetnya. Setelah itu kita akan kembali lagi untuk melanjutkan kebersamaan kita di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
maju sake, mundur metagate, memang anak tak lalu putar balik, rugi pula balik, dompet-dompet metarabe, coba paksa sake, lanjut metagate, ancur lele tarada yang gele, aduh soe sampai ancur-ancur malele, aduh sakit tapi cinta ini terlanjut dipuade. Kalau mau maju sake, mundur metagate, memang anak tak lalu putar balik, rugi pula balik, dompet-dompet metarabe, coba paksa sake, lanjut metagate, ancur lele tarada yang kele, aduh soe sampai ancur-ancur malele, aduh sakit tapi cinta ini terlanjut dipuade, aduh sakit tapi cinta ini terlanjut dipuade. So habis semua kita pecinta, memangnya buang sampai tak ada sisa. Sekarang anak sapa, kita sapa, itu yang kita rasa. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Dipersedia landasan kerjanya, ampera tujuan utama, untuk mengabdi pada revolusi, demi Tuhan jadi pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Pergi ke sungai, bersikap kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, peh denger ke yang ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Kabar Berita jam 13. Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan kekayaan musik Indonesia yang beragam mencakup musik tradisional dan modern dalam peluncuran Piringan Hitam Indonesia Raya di Jakarta minggu kemarin. Ia menyoroti pengakuan UNESCO terhadap musik tradisional seperti angklung dan gamelan, serta komitmen Kementerian Kebudayaan untuk kemajuan musik Indonesia melalui berbagai program. Ia juga mendorong terciptanya Indonesian Wave sebagai kontribusi Indonesia pada peradaban global. Kita beralih ke berita yang lain.
Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam pertemuan dengan sejumlah NGO lingkungan di Manokwari Sabtu kemarin menegaskan bahwa program pembangunan 5 tahun ke depan akan mengutamakan kelestarian hutan dan lingkungan. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan melibatkan LSM sebagai mitra strategis untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Papua Barat diharapkan dapat menjadi contoh dalam perlindungan hutan dan masyarakat adat. Sampai di sini beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Perompak FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Selamat siang Abang Po pendengar Perompak di seluruh Nusantara. Ketemu lagi nih kita di Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye Pomariana bakal ditemenin sama rekan Aye Abang Po yang ada di RRI Perompak Manokwari. Yang siang hari ini kita bakal ngebahas tema Sajaga Sapunoken. Nah, seperti apa obrolannya? Yang pasti Aye untuk Jakarta udah buka ya layanan interaktifnya ya. Yang mau gabung silakan. Yang mau menyapa dari Sabang hingga Merauke yang kaitannya juga sama tema siang hari ini bisa langsung bergabung di 0213504510 atau 0213440798. Yang mau WhatsApp juga silakan ya di 081211242928. Siang hari ini Airi temenin sama Mace Lita Kre yang ada di RRI Perompak Manokwari. Nah untuk Abang Po pendengar Perompak yang ingin bergabung langsung bersama RRI Perompak Manokwari untuk LAN interaktif, nanti Mace Lita akan informasikan. Langsung aja kita sapa Mace Lita yang ada di RRI Perompak Manokwari. Halo, selamat siang Mace Lita. Selamat siang Pak Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar nih? Kabar baik, sehat. Masih semangat puasanya? Semangat dong, harus semangat Mace. Kelihatan sekali dari aura wajah yang semakin cantik. Aduh, Mace bisa aja nih. Mace Lita di sana ditemani siapa tuh? Ada kakak siapa di sana? Sudah ada Kak Angel Fonataba di sini, Mbak Mariana. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Mbak Celita ya. Iya. Siap. Yang pasti untuk LAN interaktif Perompak Manokwari juga kita undang yang mau bergabung ngobrol langsung ke sana ke nomor berapa Mbak Celita? Iya, di Perompak Manokwari kami kembalikan ke Perompak Jakarta saja supaya lebih aman gitu ya. Boleh. Kayaknya satu jalur sudah nih Mbak Mariana. Gitu. Baiklah, jadi yang mau bergabung, yang mau ngobrol-ngobrol nanti bareng narasumber kaitannya dengan tema siang hari ini langsung ke LAN interaktif Jakarta aja ya Bang Po ya, pendengar Perompak. Jadi nanti bisa langsung ngobrol sama Mace Lita juga dan juga Kakak Angel ya narasumber siang hari ini ya Mace Lita ya.
Nah, Betul Mbak Celita, sekali. tapi mungkin bisa diinformasikan dulu kenapa siang hari ini ngebahas soal noken nih ya? Seperti apa? Oke, iya. Jadi seperti kita tahu sendiri toh, Pak Mariana, bahwa Pro 4 ini adalah wadah di mana kita untuk tetap menjaga kebudayaan, menjaga benda-benda budaya, dan menjadi wadah untuk kita tetap menyalurkan, menginformasikan, mengedukasikan kepada generasi, terutama generasi muda yang saat ini tidak bisa kita pungkiri kalau dorang sudah terkontaminasi dengan budaya global ya, Mbak Mariana. Jadi kenapa hari ini kita bahas tentang saya jaga sapu noken. Kalau secara filosofi orang Papua, noken itu adalah kita punya tempat makan. Noken itu kita punya tempat hidup ya. Tapi dengan berkembangnya modernisasi noken yang biasanya kita punya mama-mama, kita punya orang tua, dorang dari kebun dong isi makanan, isi kasbi, keladi, isi pisang, ya, isi umbi-umbian, isi sayur di dalam noken, kemudian dibawa pulang untuk diolah, isi sagu juga di dalam. Nah, dengan berkembangnya zaman, noken tersebut bukan lagi dipakai untuk isi bahan makanan, tapi bisa dijadikan dunia fashion. Secara tidak langsung untuk menyampaikan kepada dunia, inilah kelebihan noken yang kita pakai selama ini. Selain dia menjadi kita punya mama, noken juga menjadi kita punya fashion, bisa menjadi baju yang bisa diperkenalkan bukan saja di secara lokal, tapi secara internasional, Pak Mariana. Sehingga kenapa kita mengangkat tentang saya sapu noken, jaga noken, di mengkolaborasi pemanfaatan dan penggunaan noken sesuai dengan iringnya. Pemanfaatan atau penggunaan noken itu sudah tidak lagi ikut modernisasi, Pak Mariana. Palingan noken kita pakai isi hasil kebun bawa ke pasar, atau noken kita pakai isi buku. Tetapi kita tidak rawat dia, kita tidak jaga dia, tidak menunjukkan bahwa kekuatan noken, keindahan noken itu bisa diimplementasikan ke hal lain, yaitu ke dunia fashion. Malah sekarang noken itu itu menjadi tren internasional, sudah go internasional di desain menjadi baju, Mpok Mariana. Jadi secara tidak langsung dari penggunaan noken secara tradisional, dia sudah mengarah mengikuti perkembangan zaman menjadi penggunaan noken yang bisa dilihat dengan secara internasional, yaitu diaplikasikan atau digunakan menjadi baju atau fashion untuk acara-acara, bisa acara-acara yang formal juga bisa, acara-acara adat. Bahkan noken sekarang sudah go internasional yang boleh kita bilang itu sesuatu yang sudah jadi wow begitu. Bahkan juga diincar ini, Pak Mariana, bukan di Manokwari, bukan di Papua, bukan di Indonesia, tapi secara go internasional noken juga diincar, Pak Mariana. Oleh sebab itu kita angkat tema bahwa saya jaga sapu noken. Jadi noken kita jaga baik-baik, kita manfaatkan produk noken itu yang bisa selain kita bawa ke kancah nasional, ada juga terjadi peningkatan ekonomi yang bisa memberikan satu peluang bagi para pengusaha UMKM lebih lagi meningkatkan bisnis mereka, mendapatkan omset dari pemanfaatan noken tersebut. Jadi kita jaga noken dengan cara yang selalu mengikuti perkembangan zaman, Pak Mariana. Nah itu yang dilakukan oleh narasumber kita kali ini, Pak Mariana. Iya, baik, Mbak Celita. Nanti kita akan hadirkan obrolannya bersama narasumber di sana ya. Tapi yang pasti kita juga undang nih pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara. Kalau mungkin masih ada yang belum tahu noken itu apa sih? Kalau yang mungkin lagi googling ya, silakan aja cari tahu noken itu tas tradisional ya, Mbak Celita ya. Tas tradisional masyarakat Papua gitu. Jadi ini juga bisa dijadiin oleh-oleh nih kalau misal ke Papua. Bisa ya beli noken untuk jadi oleh-oleh ya, Mbak Celita ya. Betul sekali. Nah silakan untuk pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara juga yang ingin bergabung, mungkin juga di daerahnya ada tas tradisional, namanya apa ya, Mbak Celita ya? Bisa diinformasikan di sini. Kalau kita bilang noken, di
daerahnya sahabat budaya sebut apa begitu ya? Iya betul. Ada nggak sih tas tradisional gitu yang biasa digunakan atau bisa dijadiin oleh-oleh gitu ya? Nah, kira-kira Betul seperti sekali. apa? Silakan bisa berbagi informasi dan ceritanya di sini. Untuk layar interaktif udah Ayah buka nih, udah ada yang gabung juga nih Macelita. Kita sapa dulu ya Macelita ya. Oke, Iya. kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Iya. Bu Mariana. Pak Apa Anggi kabar? di Pekanbaru. Kabar baik, alhamdulillah Pak Anggi. Silakan. Puasa lancar? Alhamdulillah Pak Anggi masih lancar. Nggak nanya Iya. duit, nggak nanya THR. Puasa aja tanya dulu. Iya iya Pak, masih jauh kayaknya Pak kalau ke situ mah ya Pak ya. Kalau jalan kaki jauh, di Oh, Pekanbaru dekat. Cuma Iya 1 jam iya. setengah. Siap. Pak Selamat Anggi. siang, Mbak Celita. Iya, Apa selamat kabar? siang juga nih Pak Anggi. Kita sudah menjajakan kaki menghirup udara di Papua Barat itu dulu. Luar biasa. Di Manokwari pasti tepatnya tahun di mana nih Pak Anggi? 2014 sampai 2015 dulu Sorong itu masih Papua Barat. Sekarang udah Papua Barat Daya. Jadi sedikit banyak paham Oke. budaya-budaya Betul sahabat-sahabat sekali. kita sudah dari Berarti Papua. berarti Salah Pak satunya Anggi Noken. juga ada noken ini di rumah. Iya, Lama di Papua atau? Batik Papua punya, Noken punya, yang nggak punya itu orang Papua. Iya. Orang Papua saudara kita. Kita ada saudara semua di Papua Itu itu. masalah kalau situ berat ini, biarkan serahkan kepada yang maha kuasa saja Pak Anggi. Amin, amin. Kalau Noken itu Pak Mariana, Iya. kalau di dulu macam-macam mama Papua itu kalau dia pergi ke ladang, ke kebun, bawa kebun hasil ke pasar, itu talinya panjang ditaruh di kening gitu. Iya. Dan Betul. kantongnya di belakang. Mm-mm. Itu bahan rajukan itu tahan. Nah sekarang kalau tadi informasi dari Macelita, nah, itu sekarang sudah dimodernisasi, sudah bisa dijadikan bahan fashion ya, salah satu atribut fashion. Mungkin juga sudah bisa dibuat dengan bahan yang lebih lembut, bisa jadi baju, rompi biasanya itu saya pernah lihat waktu kita pergi ke Timika, ke Jayapura. Nah kalau di Sorong, Sabandari kita di Sorong. Nah jadi bicara Noken itu salah satu ciri khas orang Papua. Secara keseluruhan, kalau orang Papua itu termasuk dari Papua Barat, Papua Barat Berdaya, Selatan, Tengah, Pegunungan, Jayapura itu orang Papua. Kita bilang itu orang Papua. Jadi banyak. Nah ini yang harus dikembangkan. Sayangnya generasi muda sekarang, orang Papua juga sudah banyak meninggalkan tradisi-tradisi itu. Mereka tergiris oleh modernisasi, media ada handphone segala macam ya, gawe gitu. Jadi mereka agak kurang. Nah ini perlu dikembangkan. Nanti kita dengar narasumbernya apa trik-trik dan cara-cara mengembangkan itu supaya anak muda sekarang di Papua itu lebih suka ke barang-barang Papua gitu. Baik. Betul Pak Celita? Iya. Betul sekali Pak Anggi. Yang siapa itu yang di Manokwari? Oh iya, narasumber kita Pak Anggi, dia seorang pemuda Papua ya, seorang pemudi Papua yang luar biasa, yang peduli dengan pengembangan Noken, Ade Angel Fonataba. Oke, nanti kita mau dengar sudah nanti apa itu yang dibahas tentang pengembangan Noken itu ke modernisasi sekarang. Kita tunggu saja. Baik. Nah, saya mau titip salam satu saja buat yang lagi dengar, dia berusaha masuk tapi agak susah. Itu Ervina Siaan di Riau, itu dia selalu coba masuk tapi kadang dia agak susah masuk. Dia di Perawang. Dia juga orang hotel, kebetulan saya juga orang hotel, jadi kita sama-sama kita paham itu budaya-budaya di Papua sana. 4 tahun saya di daerah Papua itu. Iya, baik, terima kasih Terima Pak kasih Anggi. Pak Mariana, jangan lupa di bis kota ya. Iya, terima kasih Pak Anggi. Iya. Kalau bis kota yang Pak Mariana aja dah. Iya, makasih ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Pak Anggi di Pekanbaru. Kita sapa lagi Macelita di line interaktif Pro4 Jakarta. Halo. Halo, selamat siang Jakarta. Selamat siang Nana, selamat siang. Siang Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Macelita di Manokwari. Macelita, selamat jelang sore Macelita di Manokwari. Iya, selamat sore juga. Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Macelita. Oke, terima kasih Teteh.
Nah, Mace Ika sehat ya? Puji Tuhan sehat-sehat. Teteh sendiri gimana? Sehat? Puasanya lancar? Puasa masih lancar, alhamdulillah. Cuma Harus memang ya, betul-betul harus lancar sampai hari kemenangan nanti. Karena ini kewajiban 1 bulan dalam 1 tahun begitu. Betul sekali. Walaupun agak flu tapi biasalah. Gimana Teh tetap semangat. tanggapannya Teh, komentarnya Iya. Teh? Terjaga, sapu, noken. Iya. Noken itu memang kearifan lokal tanah Papua yang tetap harus terjaga begitu ya, Mace Ita ya. Mace Lita, sekali. Lita. Oh Lita, oke. Betul. Nah, jadi yang harus terjaga, walaupun belum pernah lihat langsung, tetapi dari cerita kawan-kawan yang kebetulan ada beberapa kawan yang dari tanah Papua dan sempat juga kasih oleh-oleh atau kirim noken ke Bogor. Oh ternyata ini noken. Bentuknya seperti ini. Cuma mungkin banyak ini ya, Mace Lita. Mungkin banyak versi ya, banyak model, dibikin segala macam begitu ya, dengan perkembangan zaman. Mungkin masih lebih banyak lagi variasi-variasi yang dibikin begitu ya, Mace Lita ya. Iya benar sekali. Ya, selamat sore juga untuk narasumbernya siapa, Kakak Mace Lita? Ada Angel Fonataba di sini. Oh, ada Angel. Selamat jelang sore Ade Angel. Nanti ngobrol lagi sama Ade Angel deh ya. Luar Betul biasa sekali. nih. Masih muda tapi perhatian sama noken. Oke. Dilanjut Kakak Pak Mace Lita. Aduh, salah terus. Mace Lita. Nana di Jakarta. Ya. Terima kasih banyak. Selamat. Oke, terima kasih Teh Indah. Selamat sore, Mari. Iya, Iya, terima kasih selamat Teh sore Dinda. Ya, kita juga penasaran ya seperti apa cerita dari Angel ya, narasumber dari RRI Pro 4 Manokwari, kaitannya dengan tema siang hari ini, yaitu melestarikan noken ya, lebih tepatnya gitu ya, Mace Lita ya. Sebagai anak muda membawa kebudayaan khas Manokwari yaitu noken, yang pastinya ini kalau melihat fashion kan sekarang udah berkembang banget gitu kan. Nah nanti kira-kira ceritanya seperti apa, kita akan hadirkan di jam 13:30 waktu Indonesia Barat ya, pendengar Pro 4 ya, di Radio Visual RRNet juga ya. Obrolannya seperti apa bersama Angel Fonataba, betul ya, Mace Lita ya, narasumber ya. Betul sekali. Ya, kita undang Mbak lagi Mariana. untuk pendengar Pro 4 yang ingin berbagi cerita, berbagi informasi, atau jangan-jangan di rumahnya punya noken nih ya. Pernah? Iya, mungkin pernah jalan-jalan ke Papua, Ya. kemudian beli oleh-oleh noken, jadi hiasan di rumah atau digunakan. Iya. Pasti unik dari Papua bawa Pasti. noken pakai di daerahnya itu pasti jadi pertanyaan, itu apa Kak? Iya. Atau mungkin kayak Teh Dinda tadi belum pernah ke Papua tapi Belum udah pernah pernah ke Papua. dapat oleh-oleh Sudah gitu. dapat oleh-oleh noken. Noken. Nah, iya. boleh dong diceritain di sini. Atau di daerahnya pendengar Pro 4 ada nggak sih tas tradisional yang sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakatnya gitu ya. Silakan boleh berbagi ceritanya juga di sini. Untuk line interaktif udah buka lagi nih di 081211249228. Yang mau telepon juga boleh ke 0213504510 atau 0213440798. WhatsApp-nya Mace Lita ini ada Bang Gilang di Kerawang nih yang mau Oke, tanya. boleh, Ini silakan. sebenarnya pertanyaan untuk narasumber, cuma mungkin bisa nanti disampaikan ya ke Kak Angel ya. Oke. Gini pertanyaannya, bagaimana menurut narasumber agar kearifan lokal tetap relevan, tidak tergerus zaman? Dulu di tempat saya ada tas tradisional yang terbuat dari anyaman eceng gondok gitu, yang sudah dikeringkan namun tidak berkelanjutan karena hal tertentu gitu. Di daerahnya Bang Gilang nih di Kerawang dulu punya juga tas tradisional yang terbuat dari anyaman tumbuhan eceng gondok yang sudah dikeringkan tapi tuh makin hilang gitu. Sudah tidak ada pelestariannya Iya lagi. gitu, kurang lebih seperti itu ya Bang Gilang ya, yang udah gabung di WhatsApp. Terima kasih Bang Gilang. Nanti dijawab bersama Kak Angel ya di sekitar jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Line interaktif kita buka lagi nih untuk pendengar Pro 4 di 0213504510
atau 0213440798. Ada siapakah dirimu? Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, siapa di mana ini? Dengan Pak Susanto dari Kalimantan Barat, Pontianak. Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Pontianak. Silakan Pak, apa yang mau dikomentari Pak kaitannya dengan melestarikan noken nih Pak? Bapak mohon maaf, monitor radionya bisa dikecilkan? Bapak mohon maaf, monitor radionya bisa dikecilkan? Tunggu sebentar. Iya. Kecilkan. Baik. Pak Susanto di Pontianak ya. Silakan Pak, langsung Pak. Ada Kak Lita, Macelita dan juga nanti ada narasumber juga di sana di Perempat Manokwari. Iya, gimana Pak? Jadi selamat siang Mas Cerita. Jadi yang menjadi penasaran kami di Kalimantan Barat, kan Kalimantan Barat ini kan rata-rata tas tradisional itu terbuat dari kulit kayu. Nah, kulit kayu itu dibuat jadilah, ada yang bisa dibikin tas, ada yang bikin, sekarang sudah mulai juga dibikin baju. Jadi kalau noken ini terbuat bahan dari apa, itu pertanyaan saya nanti. Nanti disampaikan kepada narasumbernya nanti. Ya. Itulah pertanyaan kami. Yo, Baik. makasih ya. Terima kasih Pak Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Celita juga udah bisa jawab ya ini ya pertanyaannya ya. Terbuat dari apa Mbak Celita katanya? Halo. Mbak Mariana, Iya. oke. Jadi noken itu ada beberapa versi juga. Ada yang terbuat dari kulit kayu juga, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Susanto tadi. Juga dia terbuat dari daun tikar. Daun tikar. Iya, itu ada beberapa versi juga. Yang kalau dari kulit kayu berarti itu dari pohon melinjo. Mbak Mariana. Kalau di sini orang Papua bilang pohon genemo. Iya, mungkin yang lebih familiar dikenal dengan pohon melinjo. Itu Pohon kulit melinjo. kayunya yang dibawa, kemudian digeprek, dijemur lagi, kemudian nanti diseratnya diambil. Kemudian yang dari daun tikar juga. Jadi ada beberapa versi yang dipakai juga dengan memanfaatkan hasil alam untuk dibuatkan noken. Tapi masyarakat tetap melestarikan juga. Jadi istilahnya tebang satu pohon tanam 1000. Ya. Gitu. Baik, kita buka lagi yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Iya, terputus ya. Kita coba ke nomor 1 lagi nih. Halo. Halo, selamat siang, Pak Mariana cantik. Ya, Ciguria. Dengan Ciguria. Di Jakarta. Halo, gimana Fari? Halo Ciguria, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan kabarku baik. Kakak Rita Clay yang cantik yang pengen dengan berduet ini dengan kakak Pak Mariana. Iya. Salam sehat ya. Salam Pokoknya sehat juga sehat nih. selalu Silakan, buat Cigu. kakak-kakak buat Pompot di Jakarta. Aduh, Cegu, ini monitor radionya bisa dikecilkan nggak? Sudah jauh sayang. Oh iya, terima kasih. Sudah buang jauh. Yang penting hatiku di kuping telingaku dan berabang-berabangnya Pak Mariana ya kan. Ini nanti aku mau tanya sama narasumbernya cewek ya kalau nggak salah ya. Iya, Kakak Angel. Kakak Angel ya. Pokoknya nanti aku mau tanya nih. Nah, mudah-mudahan bisa masuk jalur nanti. Cuma aku pengen tanya aja nanti sama perkenalan dulu sama presenter di Manokwari. Itu saja Kakak Lita dengan Pak Mariana ya. Terima kasih Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di sana di Manokwari. Selamat assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita juga penasaran sih, pengen tahu cerita dari Angel ini nanti seperti apa. Apalagi sekali. Angel ini kan mengenyam pendidikan di luar negeri sana ya, Mbak Celita ya. Betul. Gimana Dengan usianya tuh? yang masih sangat muda, sudah menempuh pendidikan, tapi tetap peduli akan tanah Papua. Luar biasa. Dengan melestarikan apa yang menjadi bagian yang harus dijaga sebagai seorang anak Papua. Iya, nanti kita hadirkan cerita dari Angel seperti apa ya. Dan yang pasti kita masih mengundang untuk pendengar perempat yang ingin bergabung di 0213504510. Ini sudah ada yang bergabung, Majelita. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang, kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung.
Ada Betul. Macelita di Perempat Halo, Manokwari. selamat siang Macelita. Selamat siang juga Bang Leman di Lampung. Iya, itu tadi temanya apa Macelita tentang noken. Iya, tentang noken ini. Tekan noken. Itu noken itu semacam hiasan. Tas tradisional, Bang. Tradisional Papua. Oh ya, tas tradisional yang ada di Manokwari itu ya, di Papua. Tuh. Di sini kalau noken itu kan nomor tekan, noken. Iya. Kalau di sana ada nggak Bang tas tradisional Bang? Kalau di Tanggamus Lampung. Ada yang terbuat dari mana tuh? Terbuat dari apa? Ya bahannya itu dari alam gitu, pohon-pohonan gitu, ponana. Gitu. Ada sebutannya nggak? Namanya apa? Ya kalau namanya saya itu belum gitu tahu, tapi saya pernah melihatnya gitu ponana. Saya lupa tuh namanya itu apa itu. Ya nanti saya juga ikut menyimak tuh yang namanya noken tradisional yang ada di Manokwari Papua gitu, ponana. Terima kasih. Macelita. Gitu. Iya. Ya, Oke, terima kasih Abang. Oke, makasih. Selamat siang. Iya. Itu dia Bang Leman di Tanggamus Lampung yang katanya di daerahnya juga ada tas tradisional tapi lupa namanya apa. Tapi tahu gitu ada. Kayaknya harus dicari tuh supaya lebih familiar lagi. Iya, itu dia. Macelita, mohon maaf, suara Macelita tiba-tiba mengecil nih di sana nih. Volumenya tiba-tiba kecil. Iya. Mariana sudah bisa? Coba sekali lagi. Halo. Bagaimana Pak Mariana? Halo. Halo Macelita. Iya Pak Mariana, suaranya diterima dengan jelas dan sangat baik Iya. sekali. Baik, ya ini sudah terdengar kembali ya. Iya, Mbak Celita sebelum kita bergabung ngobrol-ngobrol bersama narasumber dari RRI Perempat siang hari ini, Ayah mau hadirkan satu lagu dulu ya, sambil kita siap-siap untuk ke radio visual RRNet ya Mbak Celita ya. Iya, baiklah pendengar Perempat, Ayah sama Mbak Celita nih dari RRI Perempat Manokwari masih lanjut menemani di Suara Budaya Nusantara yang kali ini akan membahas nanti bersama narasumber juga ya, tema yaitu Sajaga Sapu Noken. Bersama narasumber nanti ada Angel Fonataba, seorang anak muda yang mengenyam pendidikan di luar negeri sana dan punya peran untuk melestarikan tas tradisional khas Papua yaitu noken. Kira-kira ceritanya seperti apa? Ngobrol-ngobrolnya juga nanti seperti apa setelah lagu yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara. Cerita dong bisa ya tak puas, cerita sadis orang lagi. Cerita omong kosong yang kau buat, kau bukan lagi sapu besti. Habis ini, kau mau bicara siapa lagi? Habis itu, kau mau cerita siapa lagi? Deng satu-satu otak, ternyata selama ini kau itu terada otak. Model begini harus banyak pukul di kepala agar bisa tahu mana benar juga mana salah. 1000-2000 saya yang bantu tiap hari, kau terlalu heboh sampai balik mau bicara Ari. Kelakuan kampung yang banyak kau tampung, jangan lagi panggil besti dan sapukul di jantung. Cerita dong bisa ya tak puas, cerita sadis orang lagi. Dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang,
Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara dan juga penonton setia radio visual RRI Net. Di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini Ayah Pomariana dari RRI Jakarta akan ditemani rekan Ayah yang ada di RRI Perempat Manokwari yang kali ini akan membahas tema yaitu Sajaga Sapu Noken. Seperti apa obrolannya? Yang pasti Ayah juga sama rekan Ayah di RRI Perempat Manokwari ada Macelita. Kita undang nih pendengar Perempat yang mau bergabung siang hari ini berbicara mengenai noken ya. Apa komentarnya? Atau apakah di daerah pendengar Perempat juga ada tas tradisional yang sampai sekarang masih dilestarikan keberadaannya gitu ya. Tapi punya dulu yang namanya tas tradisional. Kira-kira seperti apa? Informasinya silakan bisa berbagi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Dan tentunya siaran ini tidak hanya bisa didengar tapi juga bisa disaksikan melalui radio visual RRI Net di aplikasi RRI Digital. Bisa langsung download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Layar interaktif udah ya buka ya di 0213504510 atau 0213440798. WhatsApp juga silakan ke 081211242928. Di RRI Perempat Manokwari sudah tersambung ada Macelita Kre dan juga narasumber Angel Fonataba, seorang mahasiswa PhD di Florida, Amerika nih ya. Yang nantinya akan membahas juga bagaimana keterlibatan pelestarian noken ini, tas tradisional khas Papua di tangan seorang anak muda. Wah, seperti apa? Langsung aja yuk, Ayah sapa Macelita. Halo. Oke, halo Mbak Mariana. Iya. Macelita sudah bergabung bersama Angel di sana ya. Iya. Ada Angel juga di sini. Iya. Mbak Celita mungkin sambil kita ngobrol sambil dicek audionya karena audionya masih kecil nih di sini Mbak Celita dari sana. Oke. Bagaimana Pak Mariana, sudah bisa diterima dengan baik audionya? Sudah cukup terdengar jelas, kuat atau masih kecil? Coba sekali lagi Mbak Celita. Iya, bagaimana Pak Mariana? Iya, iya. Nusantara? Iya, baik. Kita bisa mulai ya. Bisa diperkenalkan dulu Mbak Celita, narasumber yang hadir di Perempat Manokwari. Oke, terima kasih Mbak Mariana di Perempat Jakarta dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara. Terima kasih. Tadi kita sudah bincang-bincang banyak sekali. Bahkan sahabat budaya juga sudah bertanya terkait dengan kita punya tema di hari ini. Dan sudah ada dari tadi bersama saya nih Mbak Mariana di studio Perempat. Seorang putri Papua yang cantik manis ya, tentunya smart. Langsung saja kita kenalkan ada Angel Fonataba, Bachelor of Art, Bachelor of Business, dan Master of Science in International Business. Ya, ada Angel ini, biasa kita panggil Angel saja ya, Angel ya. Iya. Ada Angel ini sementara menempuh pendidikan S3. Di Florida, USA, jurusan Business Administration, dan juga punya kegiatan lain selain menjadi seorang mahasiswa S3 di Florida, USA, yaitu sebagai entrepreneur di bidang farming dan juga fashion. Ini luar biasa sekali. Umur berapa sekarang nih Angel? Umurnya ya aduh, 11-12 nih dengan Kalita. Oke, jadi sahabat budaya kali ini kita mengangkat soal Sajaga Sapu Noken. Kenapa? Karena Angel ini adalah seorang putri Papua yang bukan saja mengenyam pendidikan di bidangnya bagian business administration, tapi dia memilih untuk juga terjun di bidang entrepreneur di farming dan juga fashion. Dan karena keterlibatan dan kepedulian Angel terhadap budaya Papua sebagai anak Papua, menjaga untuk dan melestarikan, Angel mengikuti atau sementara akan mempersiapkan diri untuk mengikuti Indonesia Fashion Week pada tanggal 30 Mei tahun 2025 mendatang. Dan sebagai anak Papua di mana tema besar dari Indonesia Fashion Week pada bulan Mei nanti yaitu tentang esensi Indonesia. Nah,
Angel memilih untuk mengangkat koleksi Angel atau memilih mengangkat Noken Papua dengan advokasi yang akan disampaikan yaitu caring to crying atau lebih pada kepedulian tentang pemanfaatan Noken ya Angel. Bagaimana Angel bisa menampilkan Noken dalam model fashion, baju untuk ditampilkan di ajang Indonesia Fashion Week. Nah, pastinya kita tahu sendiri Angel bahwa Noken itu merupakan warisan budaya dunia tak benda yang sudah diresmikan pada tanggal 4 Desember 2012 di Paris oleh UNESCO. Dan ini sudah menjadi satu perhatian secara internasional tentang bagaimana Noken itu dijaga, dimanfaatkan. Sehingga Angel sebagai salah seorang putri Papua, bentuk dari menjaga Noken itu adalah mengangkat Noken ke kancah internasional dalam dunia fashion, yaitu di mana modernisasi dari Noken yang merupakan tas yang kita biasa isi barang saja, akhirnya sudah bisa diangkat, dirubah lagi dalam dunia fashion, yaitu menjadi baju yang unik nih Angel. Oke, mungkin sebelum kita masuk di situ, Angel mungkin bisa cerita-cerita sedikit nih Angel, bagaimana dengan Angel punya rencana atau pencapaian-pencapaian terbaru. Mungkin kita lihat dulu Angel punya pencapaian di tahun 2024 seperti apa nih Angel? Oke, terima kasih Kakak Lita dan Po Mariana ya. Po, ayo panggil Kakak Lita ya, bukan Maci Lita di sini. Dan selamat sore untuk semua pendengar RRI Pro 4 secara nasional dimanapun berada. Ya, seperti Kakak Lita sudah kenalkan, saya Angel Ponataba. Sebenarnya kalau dari suku ya bukan asli Manokwari, itu dari Serui. Dari Serui. Benar sekali. Tapi lahir ya di Depok ya Mpo ya, tapi lahir di Depok. Mariana. Oh, lahirnya di Depok. Ya ampun, deket dong kita ya. Iya, makanya Mpo. Sudah bisa nih, ayo ngomong bahasa Depok dan saya off. Anak Depok, iya. Jadi seiring berjalannya waktu, ada banyak hal yang saya invest dalam hidup. Ada gagalnya juga ya, tapi kita berfokus pada pertanyaannya Kakak Lita, pencapaian aja yang semoga ketika saya share bisa jadi motivasi juga. Jadi di tahun 2024 setelah saya menjadi entrepreneur di bidang farming dan fashion, sebenarnya beyond expectation. Jadi di tahun 2024 di bulan November, dari bisnis saya yang farming itu mendapat recognition atau award dari AgriNext Award di Dubai, the best leader di bidang urban farming. Jadi bagaimana mengkultivate halaman rumah atau yang penting lahan kosong aja di daerah urban gitu. Jadi leadershipnya itu pencapaiannya dalam bentuk seperti itu. Kemudian yang kedua adalah award dari fashion show saya. Jadi seperti Kak Lita tadi juga sampaikan bahwa saya sudah berjalan sebagai fashion designer. Makanya pada tahun lalu itu di November juga dapat recognition juga dari Dubai secara internasional. Koleksi saya mendapatkan dibilang koleksi terbaik dari fashion designer yang sudah menampilkan koleksi-koleksi mereka. Sejauh ini yang bisa saya share pencapaian ya kurang lebih seperti itu Kakak Lita. Oke, berarti ini luar biasa sekali. Kakak Angel sebagai seorang putri Papua yang terjun di bidang farming juga tetap melirik ke dunia fashion juga ini untuk mengangkat Noken, salah satunya yang menjadi ikon buat Kakak Angel. Dan dari Noken itu ada beberapa penghargaan yang sudah diberikan kepada Kakak Angel terkait dengan bagaimana membawa Noken ke kancah internasional. Nah, Kakak Angel mungkin kita melihat sedikit lagi tentang bagaimana peluang ekonomi kreatif Papua, ya, peluang ekonomi kreatif Papua khusus di bidang pelestarian Noken sebagai produk budaya bernilai. Kakak Angel sebagai seorang mahasiswa S3 di bidang Business Administration dan juga entrepreneur, bagaimana Kakak Angel melihat peluang ini? Nah, ini boleh saya ceritakan juga sedikit ya. Jadi sebenarnya untuk bisa sampai ke Noken sebagai peluang bisnis itu pada awalnya muncul kesadaran diri dulu bahwa kita punya heritage,
kita punya kekayaan budaya dari Papua yang sebenarnya punya value yang tinggi. Nah, dari pengakuan UNESCO saja itu sudah mengecap bahwa Noken adalah intangible cultural heritage of humanity. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah humanity-nya, bahwa ada 15 budaya Indonesia atau heritage Indonesia yang diakui oleh UNESCO yang harus dijaga, Kakak Lita. Nah, dari kita tahu Indonesia tuh kaya budaya, punya banyak aset, tapi benar-benar yang butuh sangat-sangat dijaga itu cuma 15 per 2024. Per 2024 itu kebaya ya yang terbaru yang ke-15. Nah, Noken ini sudah sejak 2012. Jadi saya coba jalan ke teman-teman di Jakarta ya, di area Jakarta karena sekolah fashion saya di Jakarta. Halo. Macelita suaranya menghilang, suaranya makin kecil nih. Iya, suaranya masih kecil, malah makin kecil nih Macelita nih. Iya, pendengar kita juga tadi barusan ada yang WhatsApp, suaranya makin kecil nih dari sana, dari Manokwari. Iya, tapi masih kecil Macelita suaranya. Iya, boleh, silakan. Gimana Pak Mariana, sudah bisa suaranya Angel juga dapat diterima? Tes, didengar Mbak? Iya, suaranya tapi masuk tapi kecil banget Macelita. Tadi Angel pas ngobrol di awal udah oke tuh, suaranya udah volumenya udah luar biasa tuh. Pas, tapi mengecil lama-lama mengecil gitu. Ini lagi kecil lagi nih suaranya. Feedernya harus dinaikkan ya. Ya, kita di sini sudah full feedernya. Sambil dilanjut aja nggak apa-apa, Macelita sambil dicek audionya di sana. Tapi gimana nih Pak Mariana supaya informasinya bisa tersampai sama pendengar semuanya? Iya, tapi iya masalahnya ini juga di sini kecil. Iya, gimana? Apa kita mau break lagu dulu ya, Macelita ya? Iya, kita break lagu dulu ya. Ya pasti pendengar Pro4 di seluruh Nusantara sambil menunggu Macelita dan juga tim dari RRI Pro4 Manokwari. Kita juga nanti undang ya setelah break lagu yang mau ngobrol sama Angel, narasumber dari RRI Pro4 Manokwari. Silakan. Line interaktif masih dibuka untuk Jakarta di 0213504510 atau 0213440798. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Suara Budaya Nusantara. First time tatap muka, Sani sudah suka. Next time baku dapat, sa coba sapa amakane. Wah 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 wah, pas bakule wah 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 wah. Macam mau mama mama, hati ni belum you merile wah.
ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Ya, bareng Perompat di Suara Nusantara kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Manokwari. Di sana masih ada Kak Lita dan juga Angel Fonataba, narasumber dari RRI Perompat Manokwari. Ini kita masih ngebahas kaitannya dengan noken ya. Nah, langsung aja kita ke RRI Perompat Manokwari. Halo, Kak Lita. Halo Mbak Mariana, gimana? Sudah bisa diterima dengan baik suaranya? Ya, lebih baik ini. Lebih baik malah. Mungkin Angel dulu Angel say hello dulu nih untuk Mbak Mariana. Halo. Sudah Angel. Ya, lebih baik lah dari yang tadi. Tadi kecil banget soalnya. Hai Angel, warga Depok. Iya, udah sampai Manokwari aja gimana nih. sayanya gimana? Udah oke. Ya, kita lanjutkan ya. Kak Lita dan juga Angel, silakan. Baik, Pak Mariana, kita lanjut lagi bahwa tadi yang sudah Lita sampaikan yaitu terkait dengan Angel sebagai salah seorang fashion designer yang mengangkat tentang bagaimana penggunaan noken di bidang fashion menjadi perhatian bagi Angel, seorang putri Papua yang muda. Tadi kita sudah lihat Angel bagaimana menyampaikan tentang peluang pengembangan ekonomi juga nih, pengembangan ekonomi kreatif khususnya di bagian pelestarian noken sebagai produk budaya yang bernilai. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan ya sama Angel, atau mungkin dijelaskan kembali kira-kira pengamatan dari Angel seperti apa? Iya, tadi terputus ya, saya lanjutkan lagi terkait pertanyaannya Kak Lita bahwa seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman sekarang kita ada di industri 4.0 di mana kita bekerja semua dengan teknologi, artinya noken yang tanpa mengurangi esensi tradisionalnya, value tradisionalnya, bisa kita inovasikan dan menjadi lebih modern. Kenapa dianggap perlu untuk memodernisasikan noken? Sehingga kita bisa ketemu value ekonominya. Nah, tadi sempat saya ucapkan bahwa pengakuan UNESCO terhadap noken itu dianggap adalah global heritage, bukan lagi Indonesian heritage tetapi global heritage dalam aspek humanity. Nah, kenapa humanity? Karena dengan melestarikan noken, kita sangat memanusiakan manusia, terlebih khusus para pengrajin lokal, indigenous people. Karena kita lihat, kembali lagi tadi statementnya Kak Lita bahwa perkembangan zaman itu membuat perilaku anak muda sekarang juga terkontaminasi. Nah, oleh sebab itu, kita harus menjadi smart sebagai anak muda melihat budaya kita, menjaganya dengan teknologi yang ada, bukan mengikuti perkembangan budaya global dengan meninggalkan budaya lokal kita. Kita justru bisa mengangkat budaya lokal kita untuk menjadi modern sehingga mempunyai value ekonomi dan memanusiakan para pengrajin yang mengerjakan noken tersebut. Atau bahkan mungkin bisa generasi muda sekarang yang melakukannya, merajutnya. Sangat sulit sekali merajut noken. Tidak sembarangan merajutnya dan tidak sembarang tangan mampu untuk merajutnya menjadi sebuah noken yang sempurna. Apalagi untuk dijadikan baju, sangat susah. Itu butuh tantangan, butuh kreativitas yang tinggi, kemampuan. Iya, pasti ada banyak tantangan-tantangan nih Angel dalam upaya untuk membawa noken menuju ke era atau kancah internasional. Tantangan apa saja nih yang Angel hadapi dalam melestarikan atau Angel memanfaatkan noken, mengangkat noken yang tadi kita pakai sisi bareng, kemudian salah satu dari beberapa orang-orang Papua atau pemikir-pemikir Papua yang berpikir untuk bagaimana mengangkat nilai noken itu. Tantangan apa saja yang Angel hadapi kira-kira? Iya, baik Kak Lita. Jadi untuk cerita noken sendiri, awal mula saya mulai benar-benar mengkampanyekan aksi noken ini, yang tadi temanya adalah caring to caring, caring dari kata memakai, caring yang meng-caring, dan caring dari kata care, peduli. Jadi memakai noken untuk memperdulikan noken. Itu advokasi yang mau saya bawa. Nah, aksi pertama yang saya lakukan adalah membawa noken dalam wujud tasnya dulu ke USA, ke PBB. Nah, karena kenapa? Karena ketika saya bertanya tentang noken, belum banyak yang tahu. Tapi kalau para pekerja mau swasta maupun negeri yang sudah pernah injak kaki di tanah Papua pasti kurang lebih tahu noken itu apa. Tapi mungkin nggak tahu proses awalnya itu seperti apa. Sehingga tantangan pertama adalah memperkenalkan noken itu sendiri.
Nah, tidak langsung dalam bentuk baju tapi masih dalam bentuk tas. Saya bawa ke PBB di tahun lalu. Kemudian saya share juga ke beberapa pihak. Yang pertama itu Dubes Indonesia untuk USA. Kemudian secara tidak sengaja ketemu pegawai-pegawai toko souvenir di Amerika yang kebetulan orang Indonesia. Jadi saya kayak iseng-iseng gitu tanya, kenal Noken atau tidak tas yang saya pakai. Kemudian mereka bilang ini pertama kali. Mereka cinta Papua sekali tapi tidak tahu kearifan lokalnya Kearifan apa. lokalnya seperti Jadi apa. saya bagi. Nah, dari situ kan one single step little step ya yang kita lakukan sebagai anak muda, karena saya tidak punya power yang begitu besar untuk semua heritage Papua saya lestarikan, dimulai dari Noken ya, dari step seperti itu membagi tas. Dengan demikian orang menjadi ingat itu adalah budaya asli Papua yang sangat-sangat dijaga dan butuh dilestarikan. Sehingga di tahun ini step keduanya adalah membawa Noken dalam skop modernisasi dalam bentuk pakaian ke ajang Indonesian Fashion Week, Kak Kalita. Dengan advokasi yang tadi itu caring to caring, supaya Betul orang lebih sekali. melihat bahwa ini Noken ya, lebih dikenal dan orang tahu bahwa bisa juga dibuat jadi baju yang bisa kita pakai atau dipakai, sehingga ada kebanggaan tersendiri nih sebagai seorang fashion designer, Ade Angel. Oke. Ade Angel, kalau kita melihat lagi tentang nilai estetika yang terkandung dalam Noken itu, tentunya ada makna mendalam bagi masyarakat Papua. Bagaimana Ade Angel memastikan bahwa dalam fashion yang kita gunakan atau Ade Angel akan tampilkan nanti terinspirasi dari Noken, apakah masih ada nilai-nilai budaya yang terkandung tanpa mengurangi esensi asli dari Noken itu sendiri, Ade Angel, seperti apa? Ya, untuk tidak mengurangi bahkan menghilangkan value budayanya. Saya pastikan bahwa proses pembuatannya itu bukan dalam bentuk industrial atau dalam bentuk pabrik ya. Ini benar-benar tapi tetap handmade. dibuat secara tradisional. Handmade, Kak Kalita, Handmade. 100% Luar handmade. biasa. Dan dimulai dari proses pengambilan kulit kayunya. Yang saya pakai tadi salah satu sudah disebutkan Kak Kalita dari Genemo. Dari Genemo Iya. itu tadi ya yang ditanyakan tadi dari Pak Susanto. Noken itu dibuat dari apa ya? Betul. Yang Angel bawa untuk Iya. fashionkan ini terbuat dari apa? Nah, untuk para penanya tadi ya, tadi yang Pak Susanto, kemudian tadi yang dari Bogor juga. Iya benar, dari Kalimantan itu kalau nggak salah juga ada kan ya tas-tas tradisional yang terbuat dari bahan kayu, tapi kami yang dari Papua itu identik dengan kulit kayu Genemo atau akar anggrek, karena anggrek sendiri itu fauna kita di Papua kan Kakak, yang terbanyak itu ada di Papua. Nah, yang mau saya pakai itu dari Genemo. Jadi serat kayunya diambil dan ini saya ambil dari Nabire Kakak. Dari Nabire. Nabire pedalaman. Punya proses yang panjang. Harus bekerja sama dengan teman-teman yang bekerja sebagai pilot dan dokter di Nabire untuk bisa ke pedalaman mengambil serat kayunya, dan ini tantangannya sejak Desember musim hujan tidak bisa masuk ke hutan, sangat susah. Jadi saya baru bisa dapat Januari akhir serat kayunya, karena yang saya butuhkan beribu-ribu meter untuk menciptakan beberapa baju. Nah, kemudian nanti dipintal oleh mama-mama Papua, dan itu memang prosesnya saya lihat tidak mudah. Kemudian cukup memakan waktu. Betul sekali Kakak, perlu jemur, kasih kering, dan komunikasinya juga dengan mama Papua ini kita butuh orang lokal karena mereka susah berbahasa Indonesia. Itu juga salah satu, bukan salah satu, sudah beberapa tantangan buat saya. Betul sekali. Tentunya dengan proses yang cukup banyak itu, tadi Angel juga sampaikan seperti yang dipertanyakan juga oleh, bahkan ini menjadi harapan juga dari Bang Gilang, bahwa semoga tetap relevan ya, kearifan lokal itu tetap relevan dan tidak tergelus oleh zaman. Terkait dengan yang tadi Angel sampaikan bahwa ini handmade Kak Kalita, bukan dari produk. Sehingga banyak sekali tantangan yang harus Angel lewati untuk menciptakan atau membawa Noken menjadi sebuah baju yang akan di-fashionkan di Fashion Week tahun 2025 ini. Nah, Kakak Angel, tentunya Noken tidak hanya sebagai simbol budaya tetapi juga identitas dan simbol persatuan bagi masyarakat Papua. Bagaimana Kakak Angel melihat pentingnya menjaga simbol ini dalam kerangka perdamaian dan stabilitas sosial di Papua? Yap, Noken sendiri yang kalau saya bicara tentang koleksi saya ya,
Di sini saya benar-benar mengulurkan dari proses pembuatan sampai ke akhir, ada unsur ekonominya, ada unsur kemanusiaannya, ada unsur budayanya, dan menjaga solidaritas dan rasa cinta terhadap kita sesama orang Papua. Unsur ekonominya, yang pertama dari ekonomi dulu, di akhir saya mau bilang bahwa untuk yang kepengerjaan penganyamannya ini, Kak Kalita, saya kerjasama dengan para wanita binaan mereka yang ada di lembaga permasyarakatan atau lapas. Mereka dibina untuk merajut di masa tahanan mereka, dan saya dapat informasi dari orang tua saya sendiri bahwa di sana ada pengrajin. Mereka di dalam itu setiap hari dilatih oleh mentor yang langsung dari Nabire. Nah, saya berpikir bagaimana kalau kita tuh sudah pasti mereka tuh kesusahannya adalah ekonomi. Betul. Mereka kenapa melakukan kejahatan itu bermula dari kesusahan ekonomi. Dan saya mau bilang kalau kita bantu beberapa tangan, satu anak muda membantu beberapa tangan, kita kasih upah mereka kerjakan, itu bisa menghidupi mereka, memanusiakan mereka. Dan kita tidak menciptakan gap antara narapidana dan kita yang ada di luar sel. Jadi tidak ada lagi gap, tidak ada lagi dispariasi. Oh my God, that's so hard. Kalau ke situ berarti iya, jadi tidak lagi kita melihat napi-napi kita gitu, tapi kita benar-benar menyatu, solid. Dan mereka sangat-sangat senang. Jadi kita kayak istilahnya menggaji mereka. Jadi kita pesannya adalah kalau kamu mau, kamu bisa dapatkan ekonomi itu untuk menghidupi kamu tanpa harus melakukan kekerasan. Jadi dari noken tuh bisa sampai ke cerita kamu bisa gitu. Kamu bisa. Iya. Bahkan juga bisa menjadi cerita yang menggugah hati, memberikan pemahaman bahwa kita sama-sama bisa memanusiakan manusia. Betul. Jadi tidak ada gap antara kita semua. Kita tetap sama. Dilihat dari sisi kemanusiaannya. Oke, Ada Angel, kita dibatasi sekali oleh waktu. Mungkin yang terakhir nih Kak Kalita mau tanya. Bagi Ada Angel, apakah Indonesian Vision Week yang nanti diadakan pada bulan Mei nanti ini menjadi ajang untuk memperkenalkan dan mengedukasi dunia tentang keunikan dan pentingnya melestarikan budaya Papua seperti noken? Apa harapan Ada Angel untuk pelaksanaan acara tersebut? Dan mungkin juga di closing statement kita, Ada Angel mungkin bisa menyampaikan Angel punya rencana tahun 2025 tuh bikin apa? Silakan. Oke. Harapan terbesar hanya satu, singkat padat dan jelas, orang tahu noken. Jangan hanya UNESCO menetapkan tanggal 4 Desember itu Hari Noken Internasional. Sementara orang nggak tahu noken itu apa. Kalau dibuka Google pada tanggal 4 Desember itu lambang Google itu noken. Mama Papua sedang merajut noken. Tapi mungkin ada yang tidak tahu noken dari mana atau bahkan noken itu apa. Jadi simpel, memodernisasi noken di ajang fashion show adalah untuk memperkenalkan noken dan juga aware untuk menggunakannya. Dan kita bisa loh tidak hanya gunakan noken itu dalam bentuk tas. Mungkin closing statementnya saya pengen bagi tiga tiket kalau memang yang bisa ke Jakarta atau yang di Jakarta juga. Mungkin boleh dari Kak Kalita juga yang kasih tidak apa-apa. Mau nggak ikut ayo nonton Indonesia Fashion Week ini? Dapat 3 tiket nih Mbak Mariana. Ayo kita berdua. Baik, berarti nanti akan ada 3 kuis, mungkin nanti diatur saja. Mbak Mariana gimana nih, ada Angel. Angel mau bagi 3 tiket gratis untuk pendengar Perempat seluruh Nusantara yang hari ini ada bersama kita di Suara Budaya Nusantara untuk menyaksikan secara langsung Indonesia Fashion Week tanggal 30 Mei nanti. Nanti teknisnya seperti apa, mungkin nanti sayembaranya atau kuisnya kita boleh bagi ya di RRI.net. Ya boleh, silakan nanti untuk informasi lebih lengkapnya kita bicarakan ya setelah siaran ya Kak Kalita. Mungkin di akhir segmen kita Ada Angel mungkin bisa menyampaikan apa rencana di tahun 2005 dan harapan terakhir dari Ada Angel seperti apa untuk generasi Papua tetap menjaga noken. Iya, buat teman-teman, buat generasi muda pada khususnya karena saya juga generasi muda, kalian harus jaga melestarikan budaya kalian. Tidak harus noken.
Saya mungkin dalam hal noken, teman-teman bisa dalam hal lain. Dan tidak perlu latah dengan perkembangan global. Kalian bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan hal yang positif dan hidup lebih produktif dengan hal-hal yang positif buat bisa menciptakan hal yang baik buat lingkungan sekitar, hidup sendiri maupun secara global. Oke, Kak Angel sukses buat Indonesia Fashion Week tanggal 30 Mei nanti. Keren, semuanya berjalan dengan baik. Dan pendengar Nusantara, Pak Mariana di Perompak Jakarta, itulah tadi bincang-bincang kita dengan ada Angel Fonataba yang sangat luar biasa sekali peduli tentang noken. Harapan kita bersama sebagai generasi Papua tetap menjaga adat dan istiadat, karena jati diri suatu bangsa ada pada generasi atau manusia yang tetap menjaga adat dan budaya dari bangsa itu sendiri. Saya Alita, terima kasih dari Manokwari, Kota Angel, dan juga adik saya Angel, Pak Mariana, dan teman-teman Senusantara, terima kasih banyak. Selamat sore dan salam budaya. Berita jam 14. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perompak RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Bance Bice dulur-dulur dimanapun berada, dan kembali kita di informasi. Ingat, informasi sedekat tepat di jam 14. Bance Bice bebalai ini merupakan tradisi musyawarah adat yang dilakukan oleh masyarakat Lubuk Linggau untuk menyelesaikan permasalahan atau ngambil keputusan penting, di mana kegiatan ini biasanya dilakukan di balai adat dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan juga warga setempat. Tradisi ini juga nyermin ke semangat gotong royong, kebersamaan, dan juga keadilan dalam menyelesaikan persoalan. Kita ke informasi lainnya. Bance Bice Banyu Tejun Curug Maung ini terletak di Desa Rindu Hati, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ketinggian mencapai 80 meteran, Banyu Tejun ini punya keindahan alam yang sangat memukau. Lokasi yang terpencil dan juga berada di tengah-tengah alam yang masih asli. Dan selain itu, dari sisi kanan Banyu Tejun Curug Maung dapat juga kita jingga ada 2 Banyu Tejun lainnya yang menambah pesona tempat ini, sehingga Banyu Tejun ini berada dan juga berbeda dengan yang lainnya. Demikian kalau Ilham, ketemu kaget kita di informasinya jam 15. Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi ke sungai, bersikap kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, dengar ke acara terbaru di 2025 Besanjo yang hadir setiap hari jam 14 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat di Perompak RRI Palembang. Besanjo khusus untuk hari Rabu menghadirkan sastra gado-gado bareng Cek Gaya cuma di Perompak RRI Palembang.
Oke baik, Mance Becek dulur-dulur dimanapun berada dan kalau tadi kita sudah bergabung bersama Perompak Jakarta dan juga Perompak Wano Monokrawi ya untuk di Suara Budaya Nusantara dan kali ini kita kembali di Perompak FM Palembang untuk melanjutkan kebersamaan kita di program Besanjo. Silakan ya pengen telepon setelah lagu yang satu ini akan kita terima teleponnya di 0711 351656. Cewek jahat dia banyak rasan, boleh cewek kurus dia penyakitan, boleh cewek gemuk dia kuat makan. Memang sarok nyari yang setuluan, memang sarok nyari yang secocokan. Boleh rambut panjang banyak nian tumonyo, boleh rambut pendek dia pecah lanang. Ado cewek pendiam ditekor ecak dak tahu, kalau diparai ruponyo dia bisu. Memang saro nyari yang setuluan, memang saro nyari yang secocokan. Kalau malam minggu pergi jalan-jalan, biar duit dikit yang penting penampilan. Ado cewek cantik mak kayo bidardari, kalau dipasati ruponyo dia banci. Cewek cantik mata duitan, boleh cewek jahat dia banyak rasan, boleh cewek kurus dia penyakitan, boleh cewek gemuk dia kuat makan. Memang saro nyari yang setuluan, memang saro nyari yang secocokan. Boleh rambut panjang banyak nian tumonyo, boleh rambut pendek dia pecah lanang. Ado cewek pendiam ditekor ecak dak tahu, kalau diparai ruponyo dia bisu. Memang saro nyari yang setuluan, memang saro nyari yang secocokan. Kalau malam minggu pergi jalan-jalan, biar duit dikit yang penting penampilan. Ado cewek cantik mak kayo bidardari, kalau dipasati ruponyo dia banci. Memang saro nyari yang setuluan, memang saro nyari yang secocokan. Oke baik, Mance Becek siapa yang nak bersanjo ke Perompak FM Palembang silakan. Pintunya sudah kita buka ya dengan di 10 Ramadan ini. Artinya masih ada 20 hari ke depan untuk di bulan suci Ramadan Mance Becek. Cuaca siang ini lumayan berdengkang ya panasnya. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi semangat Mance Becek. Tetap semangat
menjalankan puasanya sampai beduk maghrib kagetnya ya. Oke baiklah 351656 kita terima telepon pertama kita ada siapa? Halo Besanjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Masturi. Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, goyong ilham. Puasa dak? Insya Allah, alhamdulillah. Make cendol biasanya puasanya ya buka kaget. Ya, aduh ini apa tuh namanya? Apa? Yang hitam-hitam itu apa? Apa yang hitam? Kabau. Kabau kan hitam pula kabau tuh. Oh cincau, ya cincau hitam pula ya. Iya. Jadi kaget spesial menunya itu cincau jadi minumannya ya. Ada cincau, ada daun torengan, Daun toring. kelengkir. Oh enak ya itu ya daun kelingkir tuh ya. Oh, aku hobi sih. Oh itu bukan untuk es tapi untuk lalap kan? Untuk lalap. Iya. Oh iya. Tapi bukan yang bau tai ayam bukan. Yang aroma mint ya mungkin ya. Ini yang kembangnya agak halus. Wih kantep. Jadi ada lalapan itu ya. Ya kalau yang kembangnya kuning nyandu ada berani aku. Itu ya. baunya lagi dah Nah keluar. jadi apa namanya itu cuaca panas juga di situ Pak Masuri ya. Oh ampun. Ampun DJ. Tapi puasanya tetap lancar. Insya Allah sampai sore sampai akhir bulan Ramadan insya Allah ampun. Eh, Dilanjut tahun eh. depan, insya Allah, oke lah. Dilanjut ke jangan kita tuh ini dak ya. Iya. Oke, puasanya sudah lancar dan juga sudah siap dengan menu bukonya kage. Ini lagu apa kita Besanjo di perempat ini? Tidak nanya lalapan pakai apa? Lah agak ngeces gitu lah Jo. Buko masih lama ini. Pakai sambal tumis baik ya. Oh iya ya kantep ya itulah cocok ya. Aduh cong. Itu. Lah bola. Namanya Besanjo kan? Iya benar. Tapi kita Besanjo dak nuang dak ngidar ke banyu minum cak biasanya itu nah. Tidak. Puasa soalnya kan. Cerita kebukuan gitu apa? Iya. Jadi banyak pulau kaki yang buka di rumah tuh dak. Tidak pula ada jambu biji. Tidak yang melok buka kaki di rumah aja aku tuh banyak apa di situ. Banyak aja. Ada galo ya. Kalau tapi kalau yang dimakan tidak ada. Ada kata yang dimakan lah sama cak lagu lah Jo. Makan tak makan yang penting kita kumpul. Itu dak ya. Lagu apa? Lagu apa aja yang bagus? Oh bagus galo kalau di perempat lagu-lagunya. Cuma namanya nak Cik Ilham sebut ke sikok-sikok bebui kaki. Lagu apa lah? Dari Lahat. Apa nih udah Lahat tuh judulnya? Oh ya lupa judulnya, lagunya tahu. Apa lah ya judulnya ya? Pindah dari Lahat ke Lampung. Kita Sumsel kalau Besanjo nih. Jadi apa lah ya? Palembang Topati itu? Palembang, Kertopati boleh. Kertopati kan ada di Palembang. Oh masuk ya? Iya bisa itu. Kita rengek ke ya? Baju pecahnian, piring cukup. Itu. Kena banting. Oke, Pak Basuri ada lagunya. Ya, itu ikan belido tuh lambang status profil aku. Itu ya? Nak ganti-ganti malah. Ayo. Profil ikan belido. Oh, itu. Payolah kalau Pak itu nian Pak Basuri. Kalau melimping kan mau nyebir. Itu ya? Tahun juga melimping nyebir. Nah, komen dah kata kota dah. Wongnya lagi besiget masak galau wongnya. Yang mikiri kota, mikiri telepon rumah, ampun pokoknya. Oke, Pak Masuri. Ya. Kirim salamnya buat ini, Pak. Tak siapa? Banten, Enghong, Paujan, Sisi, Pira. Cek Sisi. Sarah tuh Nadia Jola Galo. Jola Galo ya. Pak Ahmad juga udah kalau baca. Oke lah kalau itu. Mang Simon. Mm-mm. Dah bocel kamu kasih Ilham ya. Yo.
Semoga sehat selalu, lancar puasanya sampai sore lagi. Amin ya robbal alamin. Ramadan. Itu. Amin ya. Dilanjut ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, di belakangnya Pak Masturi, siapa lagi yang pengen bertamu di Besanjo Perempat FM Palembang? Kita langsung sambut ado siapa. Halo Besanjo. Halo Besanjo. Waalaikumsalam. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasa ya? Ilham sehat. Alhamdulillah sehat pula. Iya. Hah? Puasa masih. Apa? Puasa masih. Masih. Baru seberapa? Ayo. Mana nak berbuka? Masih lama kita buka. Lalu. Jadi buka puasa kakek di rumah berdua bae apa? Ada anaknya. Oh ada juga ya? Iya. 8 apa 6? Aja. 3 ya? 2 aja. Oh, cuman 2 kok. Oke. Lagu apa kita siang ini Cak Akbar? Aja lagu apa ya ini. Tanjung Karang Kertopati itu bukan? Sudah. Oh ya sudah tadi ya. Pak Masturi tadi. Ayo. Lagu apa lah? Aja suara kambing di belakang tuh bukan? Kadang Cek. Lah, lauk lemak artinya. Kambing tetangga. Oh yang tetangga, jangan namanya punya tetangga. Iya. Lagunya Pocek. Pelu aja. Apa? Pelu. Pelu. Ya. Pelupo. Pelu Cek. Oh pelu baik. Lagu apa? Lahat apa? Pelu. Ahmad Diraga Cek. Armadi Raga sudah Tanjung Karang Kertopati, gitu 2 kali dia batuk dia nyanyi 2 kali. Lagu Cak Pakam aja. Cak Pakam beda ya? Iya. Oke lah kalau mau itu. Kirim-kirimnya. Untuk siapa? Betul tadi. Fauzan, Mengong, Rudi, Ramadan ya. Oke. Kirim Gondrong ya. Dan dia, Cek Sarah, Cek Ita, Sarah, Sisi, Yani ya. Oke. Mbok Wati ya. Mbok Wati. Baik. Kalau jadi ada yang masuk lo ya. Yo, payu lah kalau mau itu nian. Kalau dari Asam Bezen ya. Untuk Ciam salam sore ya. Oke. Salam sehat selalu, banyak rezeki, mudah dilancarkan urusannya. Amin ya robbal alamin. Balik hati-hati, terus yang penting makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Akbar yang ada di Rantau Bayor sudah ikutan gabung di kesempatan siang kali ini. Dan sikap penelpon lagi sebelum kita bakal ke lagu ada siapa. Halo Besanjo. Besanjo, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama Cek Fauzan ya. Iya Cek. Oke, apa kabarnya Cek Fauzan? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Puasa Cek? Alhamdulillah puasa. Berewang siapa puasa kita kaki petang? Bukonya? Belum ada itu Cek, belum persiapannya kalau agak lah sore. Petang kage? Tidak masa itu rewang siapa bukonya kage? Oh ya sama keluarga baik Cek. Berdua be? Bertiga Cek di rumah. Oh cuman uang 3, ya tidak apa-apa dak ya. Penting ada rewang. Iya. Lauknya makai kabau cupu lo apa tidak? Tidak Cek. Pakai nasi. Iya. Pokoknya sama Cak Ilham. Cak Ilham tuh kalau lah makan ini makan itu, kalau belum makan nasi namanya belum makan ya. Iya. Walaupun makan apa baik nasi itu pokoknya tidak ketinggalan Cek ya. Harus utama nasi tuh. Iya. Tapi tuh yang paling lemak makan tuh kalau aku tuh ada daun-daunan. Wah, daun apa itu? Daun kelor. Dah cak dimakan ya. Iya lemak Cek daun kelor. Oh, pacak dimakan? Iya. Iya ya. Iya pacak juga di sayur bening itu pacak Cek. Cak Ilham belum pernah nyoba soalnya. Kalau tidak itu Cek, kita tuh goreng telur itu dicampurkan Cek, digoreng lemak itu. Oh, boleh lah. Apa rasanya merek Cak? Sayur apa lah? Dia lemaknya segar dia tuh modelannya. Tapi kalau kita apa itu rebus diminum itu kan juga bagus juga Cek ya buat kesehatan. Air rebusannya. Oh, banyu rembusannya pacak dipinum pula. Iya. Boleh lah Cek Fauzan tahunian ya.
Iya 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 iya. Oke Cek Fauzan, lagu apa kita siang ini? Lagunya ini lah ya. Belek lah payo belek lah. Yang Enak mana? dulurku itu Cek lagu Banyasin. Judulnya apa itu Cek? Lalu belek lah payo belek lah. Belek lah. Heeh. Coba kita cek dukin ada dak belek lah. Ya. Salah Ceknya judulnya itu. Hah? Salah judul Ceknya. Salah judul. Heeh. Kalau itu ya. Iya. Kalau tidak Cik Ronek baca dari Banyasin. Judulnya? Cik Ronek. Oh ini nih nah, baliklah do. Hah? Baliklah ini. Iya kalau Ini baliklah sayang tapi ini judulnya. itu lain itu. Yang mana tadi judulnya yang kedua tadi? Yang kedua Cik Ronek. Judulnya apa? Si Rone. Cik Ronek. Cik Rone. Heeh. Judulnya lain-lain ya. Cilam baru denger ini judul Cik Rone. Salah judul lagi kan? Bukan Cik Rone itu judulnya pasti. Cik Rone itu nama uak yang dekat rumah kami itu agak ngurut itu nah. Cik Rone itu. Apa lah judulnya itu Cek? Apa jadi salah terus. Aduh, Ayo. gimana? Soalnya Cek Fauzan ngenjuk judul dewek itu. Kayaknya tuh itu loh Cak yang aku tahu. Ya sudah kalau gitu ini aja lah. Sampai kapal selam baca. Pempek kapal selam. Coba. Bener lah di judulnya. Baca. Maki pempek nih apa? Tulisannya. Nah, ada katik juga kan. Coba kapal selam. Takutnya kaki salah judul juga. Bener sih ada. Judulnya bener lah Cak yang aku Empek kapal selam ya benernya. Oke, ada lagunya ini kita siap ke ya. Iyo. Oke, salamnya untuk siapa Cek Fauzan? Jadi salamnya buat tadi ada Cak Akbar ya. Ada Pak Mas Turi juga. Buat Cak Putra Banti Cak Enghong. Buat Cak Nadianya buat kalau balik Cak. Oke. Buat Cak Ilham selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Fauzan. Ada juga tadi Cek Akbar. Dan juga tadi ada Pak Masturi yang ada di KM 18. Kaki kita bakal lanjutkan kembali. Terima telepon 351656. Tapi kita ke lagu Doken ya. 2 lagu. Kaki Cek Ilham balik lagi untuk terima teleponnya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Pro 4 FM Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Laju
Dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke, lagu Cak Pakam ini mudah-mudahan bikin Mance Bice yang lagi masak, yang lagi ngiris-ngiris ke bumbu-bumbuan. Wah, si Gogato mempersiapkan untuk menu berbuka puasanya jadi lebih semangat ya. Dengan lagu-lagu yang kami ketengahkan. Yang dimana lagu-lagu hasil request Mance Bice untuk di Besanjo. Oke, di menit ke-35 belangkah dari jam 14 siang. Kita bakal terima kembali line telepon 351656. Kita pengen menerima kembali yang nak Besanjo ke Perempat FM Palembang. Untuk di jam-jam semai ini memang aduh galau ya. Ngantuknya ada, Mance Bice. Dan juga semangatnya juga pasti ada. Karena apa namanya itu, kita di bulan puasa ini memang lebih sibuk kayak itu namanya Bice ya. Sibuk dengan mempersiapkan menu-menu buka puasa. Sibuk juga dengan aktivitasan. Tapi mudah-mudahan tidak akan bikin Mance Bice menjadi malas-malesan untuk menyelesaikannya ya. Malah justru kita semangat karena mudah-mudahan juga setiap gaweannya kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dan juga di bulan-bulan lainnya juga sama, tetap ada nilai ibadahnya ya. Oke baik, dan kita bakal terima kembali 351656. Ada siapa? Halo Besanjo. Halo Besanjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walang kelesunyo. Aus apa? Cak Rudi ya. Oh betul. Ayo ngapa cak lesunian siang ini? Hah? Ngapa cak lesunian tadi? Assalamualaikum. Tahu tuh lah Cik Ilham nih. Jangan pernah nian lah Cik Ilham notennya. Ayo, tahu galo ya. Cak mana kita? Hari ini puasa? Puasa. Kalau mana lepas itu. ayo sayang lah nak jam 3. Ada tahu masa depan belum tahu ya. Itu pokoknya mudah-mudahan kita bertemu terus dengan bulan puasa dah ya. Iya. Awas pelanangan dah kati rumah tamu ya. Ayo. Ibu-ibu ada rumah tamu. Jangan ya nak ada alasan main itu dah ya. Iya. Apalagi pas libur. Libur dak libur sih kita harus puasa yang lanang-lanang dah ya. Iya. Cik Rudi puasa terus apa? Puasa. Bulannya. Tidak puasa nian. Memang puasa nian ya. Iya. Wih luar biasa. Oke, lagunya apa siang ini supaya tambah semangat puasanya? Dia lagu tadi dah siap ke tadi dah. Yang mana coba judulnya? Lagu apa lah tadi? Nyanyi kedikit, siapa tahu Cik Ilham tahu. Lagu cerita tadi laju lupa laju. Minta lancip deh lah. Lancip nian itu ya? Ujung 8 lancip. Lancip. Oke, ada lagunya. Iya. Salam untuk siapa siang ini? Lah, terputus ah. Terima kasih Cik Rudi. Untung lagunya sudah kita siap ke ya. Di belakangnya Mang Cik Rudi di Sungai Lilin. Kita terima kembali 351656. Ada siapa? Halo Besanjo. Halo Cik Akbar. Cik Akbar, Cik Agi lo. Cik Irin ya. Nah, betul. Iya. Oh memang suara teleponnya kecil nian Caknya ya. Iya. Lah berapa kali masuk ini suaranya sama Cak tebekep mah itu nah. Iya. Iya. Cik Irin, Cak mana siang ini panas di situ? Panas ya deh. Iya. Caknya banyak kayak minum ya. Tidak tahu lah. Jadi buka puasa kage uang berapa di situ biasanya? Uang 6. Uang 6. Banyak ya. Setengah lusin. Nambah sikot lagi. Nambah 3 lagi lah pas jadi 10. Nak banyak ya lagi aja. Apa? Nak banyak juga. Tambah banyak pula kage hidangannya dah ya. Tambah banyak pula. Tapi apapun hidangannya yang penting kebersamaannya. Wah, singgonya. Lagu apa Cik Irin? Kaget takutnya terputus juga tadi. Oh, lagunya ya. Iya, apalah. Tadi Cik Rudi itu lah dapat lagi. Sudah lancip, untung nian tadi tuh. Kalau aku terkait ada tak? Terkait. Bukan tersangkut, bukan? Bukan. Apalah? Ini baik Cik. Lagunya apa ya?
Ah, Dek Sangke. Dek Sangke, aku yang ini ya. Oke, ada lagunya. Iya. Nak salam. Salam untuk Putra Banten, Bang Fauzan, Oke. untuk Pak Basuri yang di dalam. Apa gala-gala aja. Gala-gala singgah kata ya, payulah kalau itu. Untuk ilham semoga sehat selalu. Amin. Ya Rabbal alamin. Pasti duit, kalau lagi di laporan ada di situ. Itu ya. Komodi. Kan kayak orang-orang yang viral yang banjir itu kan. Yang mana ya? Oh iya yang itu lagi rame itu memang. Nah ini kayak ilham ada lagi aja. Itu ya. Di depan studio tuh lah ya, keluar. Di dalam uang. Oh itu. Oke. Sarung bedak ya. Tapi duitnya seratusan kali, Wih. ratusan rupiah. Ratusan rupiah. Mandi kumpul-kumpul banyak pulau itu cek. Iya. Sarung banyak. Dapat beli motor itu amannya sekarang itu. Semuanya mendasar rupiah itu nggak ada udah. Itu ya. Oke lah Cik Erin. Salamnya untuk siapa lagi tadi sambungannya? Jadi lah kan. Itu beda ya. Ayolah kalau itu. Itu uang ini. Ayo ya. Iya. Terima kasih Cek. Yo sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua mamang kita yang sudah bergabung. Ada Mang Rudi tadi yang ada di Sungai Lilin. Ada Cik Irin juga yang ada di Banyuasin ya. Sikap penelpon lagi coba kita kemana ini. Penelpon kita ada siapa? Halo Besanjo. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana Mang? Sama Pak Jainal dari Mbak Alai. Oh inilah yang dinyanyi ke Rita Sugiarto itu ya. Hah? Inilah yang dinyanyi oleh Rita S itu bukan? Iya, ini Assalamualaikum. Oh neman dipanggilnya Zainal, uji itu kan? Oh iya itu. Bukannya Cik Irin. Oh bukan ya? Iya, kalau Cik Irin itu kalau nanyanya cuaca itu enggak tahu dia. Tidak baca, ngapa lah? Iya, enggak baca nyelitnya dia. Dan apa namanya kalau bulan puasa ini memang lemak nyanyi ya, nyanyinya dengan salawatan, dengan apa namanya itu kita lebih baik ngisi ke nyanyian tuh dengan doa-doa itu nah. Banyak kan? Kalau termasuk oleh Cik Zainal juga puasa ini ngapoi? Apa? Puasa ini diisi dengan apa baik kegiatannya? Kegiatannya? Kegiatannya dan pucuk kapuk sekarang. Lagi pucuk kelapa? Pucuk batang kapuk. Lah, ngambil dogan? Iya. Dan dijual apa untuk buka kage? Pucuk batang kapuk, Pak. Oh, pucuk batang kapuk. Oh, jago tadi kelapo. Bukan kelapo. Lagi tidur namanya itu. Iya. Oh, lemaknya ya, duit banyak utang kate, jam-jam sampai inilah tidur. Jangan terpikir ke uang. Iya, kalau duit itu tidak membawa apa dia. Apa dia singgah kata, dia kenapa sama itu ya? Iya. Oke lah lagunya apa nih, Cik Zainal? Lagunya Buta dari Roma Irama. Ini bukan dangdut, kaget berpadu jam 3. Oh. Ini lagu apa ini? Kita lagu daerah Sumsel, Besanjo. Oh, Iya. lagu daerah. Ya, kalau lagu daerah aku minta dari Edi Malibe ini. Edi Mali tadi sudah, ada setuluan sudah nyanyi tadi. Oh, sudah nyanyi. Lah sudah penyanyi tadi itu, yang lain lah apalah. Ya, kalau itu aku minta lagunya Tukang Ojek Bang kalau Tukang ojek, siapa yang menyanyi tukang ojek kan? itu? Hah? Ada kan? Kita cek tuken ya, takutnya kaget salah judul lagi nih. Tukang ojek daerah Bengkulu ini lagunya, kita Sumsel untuk di Bepadu. Daerah kita lah. Bengkulu, Rejang Bengkulu ini tulisannya. Kalau yang lain apalah? Pilih ke kalau begitu. Nah, oke lah kalau itu nian ya, kita pilih ke. Iya, Oke. kirim dulu ya. Untuk siapa? Iya, kirim untuknya Pak Dulmanap Aisyah juga, Mhm. juga Mbak Sisi juga di Jakabaring, ya juga Mang Ujuk juga di Kebun Bunga, Mhm. ya juga Mang Ujuk di Sako juga di juga di Ita juga ya. Yo. Iya juga Pak Sobari juga kan juga ini Pak Masturi. Mhm.
Ya kalau sedang monitor Pak Masturi, iya juga semua-muanya lah kalau deh. Pak Ilah kalau itu Mang. Iya. Ya untuknya ini apa nih? Ayo tebak siapa? Hah? C apa? Cik Ilham. Oh, Cik Ilham yo. Pulangnya kemana Cik Ilham? Pulangnya ke rumah kebetulan. Ya memang ke rumah. Ayo, daerahnya. Iya daerahnya. Cik Ilham ini tetangga dengan Mang Ujuk, jadi baliknya ke kebon kami. Oh, ke kebon. Sama cak aku nama di kebon juga. Tetangguan pulau namanya itu. Iya. Ya pulangnya hati-hati. Oke. Iya, semoga apa namanya. Banyak namo ya siang ini ya. Murah rezekinya, Bang. Oke. Iya. Ya, selamat ya. Ayo sama-sama. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Cek Zainal, apa namanya? Banyak nama tadi ya Cek Zainal ya. Oke lah kalau itu, kaki kalau balik lagi ya. Ada lagu Empek-Empek Kapal Selam. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya, tahu. Udah lihat di status kamu. Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
Alhamdulillah ya, untung kamu bisa bantu. Vin, ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Yo. Yang lancip lanjut kan? Iya. Iya kak. Pasti ku habis ke galau. Lancip nian caro kau bekawan. Lancip nian caro kau ngembat kawan. Ujung 8 kau lancip, ujung 8 kau alus. Dak lamo lagi prisi ningkep kau. Lancip nian modus kau nyari mangso. Lancip nian modus kau ngembat mangso. Amun kau nandak berubah, amun kau nak cak itulah. Dak lamo lagi prisi nyiduk kau. Lah banyak yang terbudi, lah banyak yang terkacip. Sana dulu kawan keno galau. Lancip nian lanjak lah. Lancip nian caro kau bekawan. Lancip nian caro kau ngembat kawan. Ujung 8 kau lancip, ujung 8 kau alus. Dak lamo lagi visi ningkep kau. Santak lah kau. Lah banyak yang terbudi, lah banyak yang terkacip. Karena dulu kawan keno galau. Lah banyak yang terkarau, lah banyak yang terkijang. Banyak lah banyak yang terbudi. Oke baik Panci Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Siang edisi awal pekan Senin tanggal 10 Maret 2025 dan juga bertepatan dengan 10 Ramadan 1446 Hijriah. Kulo Cik Ilham yang bertugas nak pamit. Terima kasih atas mina dengarnya. Tetaplah di sini di Pro4 FM Palembang dan juga kulo nak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang lancip lanjut kan? Iya. Iya kak. Pasti ku habis ke galau.